Oke, baik. Selanjutnya tadi udah aman ya Bu keadaan di dalam kelas? Insya Allah sudah diaman. Sampai jam berapa pembelajaran? Seharusnya sampai jam 10.05. Ada berapa sesi kelas sekolah kita Bu? 2 pagi siang. Pagi dan siang. Bagaimana persiapan Ibu untuk melakukan pendampingan individu hari ini? Ya gimana? Ya persiapan seadanya lah. Gimana? Tadi malam istirahatnya nyenyak kan? Ya cukup ya. Udah sarapan Ibu? Udah. Oke. Sebelumnya karena ini pertemuan pertama secara tatap muka, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Sakti Anum Siregar, Bu. Saya biasa dipanggil Sakti. Jadi di sini saya sebagai pendamping individu ada beberapa hal yang bertujuan dalam pendampingan ini. Yang pertama nanti membantu Ibu sebagai calon guru penggerak untuk menerapkan hasil daripada apa yang sudah dipelajari selama 1 bulan ini ataupun bulan ke depan nanti, dan menggali potensi Ibu untuk bisa mengembangkannya, membuat suatu perencanaan, melaksanakan kegiatan sampai dengan mengevaluasi kegiatan tersebut. Dan juga nanti diharapkan supaya Ibu bisa berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun mengajak rekan yang lain untuk bergabung bersama kita dalam kegiatan guru penggerak. Itu salah satu tujuannya. Untuk fokus pendampingan kita hari ini ada 4. Yang pertama nanti kita akan menggali atau berdiskusi terkait dengan pembelajaran daring. Yang kedua, bagaimana nanti perubahan yang sudah Ibu lakukan dalam kelas terkait pembelajaran hajar dewantara. Yang ketiga nanti pembuatan portofolio digital. Baru yang terakhir tentang kompetensi yang Ibu sudah miliki dalam proses pembelajaran ini, dan bagaimana nanti rencana ke depan dalam program guru penggerak ini. Kira-kira untuk fokus pendampingannya apakah sudah Ibu sejalan kira-kira sama yang sudah dipelajari yang akan kita diskusikan? Insya Allah. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sebab Ibu sudah berada di posisi ini. Kalau boleh saya tahu, bisakah Ibu ceritakan tentang perjalanan Ibu mengikuti program guru penggerak ini? Dari awal gitu, dari tahap seleksi. Iya, dari tahap seleksi. Dari awal saya ini kan mendengar gaungnya CGP ini gitu ya, guru penggerak dari teman-teman gitu. Bahkan sekarang teman yang sudah mengajak saya itu udah menjadi pengajar praktik juga. Itu dari karena kan kita komunitas Pak ini luas ya, jadi se-Sumatera Utara, se-kabupaten gitu. Jadi mereka sudah mengajak saya dari angkatan pertama sebenarnya. Angkatan pertama kemarin ya. Cuman memang karena kesibukan saya satu dan lain hal, terus saya juga pernah terkena sakit, jadi saya pikir nantilah saya ingin mendaftar di tahap angkatan 2, sepertinya di Wisata nggak ada begitu. Teruslah sampai angkatan 7. Ketika angkatan 7 itu saya juga mau mendaftar, terus terkendala pekerjaan lain gitu. Ada kegiatan, saya mengikuti kegiatan BIB waktu itu. BIB Beasiswa Indonesia Bangkit yang dari NPDP. Jadi saya pikir saya undur lagi, kemudian akhirnya di angkatan 8 saya ikut seleksi, kemudian mulai dari semua pemberkasan diri sampai esai lulus, kemudian simulasi, wawancara, kan itu menunggu sebulan gitu ya. Kemudian pengumuman lulus, ya sudah berjalan begitu saja, akhirnya menunggu sampai panggilan, ternyata mengikut ke angkatan 9 gitu. Oke. Berarti satu jalan aja kemarin langsung lulus? Iya, sekali coba saya langsung lulus. Bagaimana menurut Ibu terkait dengan esai, wawancara, atau kompetisinya kemarin? Kalau di esai saya pikir memang benar-benar yang kita tuangkan itu adalah apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kalau memang kita belum melakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di esai itu, mungkin bisa saja kita mengarang sih sebenarnya. Cuman ketika diwawancara itu akan terlihat apakah kegiatan itu sudah pernah kita lakukan atau belum dari cara kita menyampaikan. Saya pikir seperti itu. Karena banyak teman-teman yang bertanya gitu, karena mereka gagal diwawancara gitu kan. Jadi saya bilang, saya wawancara mengalir begitu aja sesuai dengan esai yang saya tulis. Mereka tanyakan, saya jawab. Terus oh iya, ternyata mereka bilang
memang benar saya belum melakukan ini, tapi saya sudah menuangkan. Jadi ketika ditanya saya agak bingung, blank, nah gitu seperti itu. Jadi saya pikir kalau memang persiapan kita itu ya lakukanlah dulu gitu, walaupun belum sempurna, nanti berjalan selanjutnya seterusnya. Saya pikir seperti itu. Mantap, luar biasa ya Bu. Sementara ada kawan-kawan kita yang memang harus beberapa kali dulu Iya, ya Pak. saya dengar juga seperti itu. Makanya mereka heran juga kenapa ibu sekali aja lulus, sementara kan gini juga, karena untuk guru PAI ini agak sebelah mata mereka mana gitu ya. Kalau di Percut Setuan ini sepertinya guru agama baru saya gitu sepertinya, tapi kalau di Batang Kuis, Beringin itu sudah banyak kawan-kawan saya satu KKG, dan ini sama angkatan 9 juga mereka banyak yang sama saya gitu aja. Makanya saya juga waktu itu mau maju mundurnya karena itu, apakah guru PAI boleh gitu maju mundur. Terus kawan-kawan seperti ada ketua KKG di Serdang dulu, Pak Suharyanto namanya ya, beliau bilang nggak apa-apa, gua alam saya angkatan 1 loh gitu. Gitu. Dari situlah saya tergerak, oh ya oke lah gitu saya pikir. Sudah mulai tergerak ya, betul-betul belajar tentang tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya Bu. Tergerak sendiri. Oke, untuk itu saya ucapkan selamat kepada Ibu. Saya berharap dan kita semuanya berharap, baik itu dari BPJP maupun dari pusat, agar kiranya Ibu terus menjalankan kegiatan ini sampai dengan selesai 6 bulan ke depan dan mengimbaskan ke teman-teman yang lain untuk ikut berpartisipasi dan meleburkan dirinya bersama kita di sini. Ibu, di sini saya ini adalah mitra. Jadi arti daripada mitra ini tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Kita ini setara, Ibu. Saya ini teman belajar untuk Ibu, rekan berpikir untuk Ibu dalam menggali potensi diri Ibu. Nah, seperti itu Ibu. Untuk itu saya juga ucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Kita masuk dari beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang dokumen yang kemarin saya minta, apakah sudah disiapkan? Yang LK11 ya? Yang LK kan sudah ada dikirim kemarin, betul ya Bu? Sudah dikirim kemarin. Udah. Yang refleksi dari seperti ini? Boleh. Ini saya catat dari Pak Anu. Iya, kemarin Pak Anugrah juga belum buat, rupanya kayaknya kita miskomunikasi kemarin. Oke, nanti izin itu di belakangnya akan saya orek-orek tentang diskusi kita hari ini. Sebagai bukti bahwa ini adalah kegiatannya sudah berlangsung. Yang kemarin di kegiatan mulai dari diri Ibu, apa yang Ibu sudah pelajari tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Dari model 1.1 Iya, ya. Yang saya dapatkan dari model itu gitu. Tentu yang pertama konsep dasar filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya banyak sebenarnya itu juga sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Iya. Artinya menyampaikan pelajaran, mengikuti perkembangan siswa begitu ya. Cuman mungkin dengan adanya belajar dari modul ini semakin jelas dan ajak begitu di mana sih posisi peran kita itu sebagai guru, bagaimana sih konsep dasar pendidikan sebenarnya yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Saya pikir jadi di sini pengetahuan saya bertambah dan semakin memperkuat apa yang sudah pernah saya lakukan. Oke, jadi di dalam mulai dari diri tentang refleksi filosofi pendidikan, Ibu menyampaikan tadi bahwa Ibu sudah mulai memahami tentang peran sebagai guru. Iya, Kemudian konsep pemikiran filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, ya. Kemudian juga pengetahuannya bertambah ya Bu. Iya. Serta bagaimana tadi penerapannya kepada siswa, walaupun sebenarnya sudah diterapkan, tapi Iya. lebih dipahami seperti itu Bu. Iya, jadi lebih terarah begitu. Kemarin mungkin kan belum konsisten gitu. Iya. Jadi saat ini saya sudah mulai yang ini produknya kesini gitu, mungkin seperti itu. Oke. Kalau dulu nggak konsistennya gimana dan sekarang konsistennya gimana? Bisa dikasih Yang contoh? kemarin ya namanya kita masih egois mungkin ya. Egois sebagai saya guru nih, berarti aturan yang saya buat adalah mutlak gitu. Terus tugas tuh harus selesai begitu. Iya. Kemudian siswa itu adalah saya ingin menjadikan siswa ini menjadi sebuah produk apa gitu, seperti itu misalnya. Oke, iya. Nah, tapi saya ini setelah belajar gitu, filosofi itu adalah menuntun sesuai kodrat anak. Jadi saya berbalik gitu. Berarti Iya. saya yang mengikuti,
cara mereka. Jadi berarti pembelajaran yang harus saya selenggarakan mengikuti cara anak begitu. Oke, baik. Kalau dulu egois ya? Iya, masih menganggap bahwa guru adalah sumbernya segala sumber. Oke, baik. Berarti dia teacher Masih center. teacher center. Gitu, Walaupun ya. saya sudah melakukan misalnya kegiatan-kegiatan bersama siswa, tapi tetap fokus peraturan itu di saya gitu. Misalnya, belum ada kesepakatan bersama, belum ada gimana ya keinginan siswa kita tanya, belum sampai situ. Belum sampai di situ ya. Tapi saya pikir peraturan itu begini baik, anak harus jalani gitu. Jadi kalau peraturannya itu mutlak di tangan ibu Iya, sebagai iya. teachernya ya. Dan kemudian ibu beranggapan untuk menjadikan siswa itu sebagai membuat satu produk gitu. Ya misalnya saya pikir begini, anak ini karakternya sedikit nakal gitu, suka teriak-teriak gitu misalnya kan. Jadi saya menyampaikan aja di kelas ya, jadi peraturan tuh selalu saya bilang keras gitu, misalnya tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh begini, tanpa saya memberikan alasannya kenapa gitu. Tapi kalau sekarang saya sampaikan tidak boleh, tapi saya berikan efeknya kalau mereka teriak-teriak, kalau mereka menjerit-jerit, nah seperti itu. Jadi mereka paham dilarang itu karena apa gitu. Oke. Kalau dulu itu lebih ke nggak boleh gitu. Iya, Kalau sekarang lebih kepada ini nih efeknya apabila nanti nggak iya. dibuat, kalau dibuat seperti ini Itu gitu ya. pendekatan mereka sehari-hari lah. Melakukan pendekatan ya, salah satu caranya ya Bu Iya. ya. Oke. Apakah sudah seberapa sering Ibu sudah melakukan ini Bu selama dalam 1 bulan ini setelah belajar ini? Sebenarnya kalau pendekatan kepada siswa itu selama ini sudah berjalan gitu ya. Cuman memang karena mungkin di bekal saya yang sedikit keras, caranya keras gitu. Tapi setelah saya belajar ini nggak berguna gitu saya keras-keras. Memang anak itu kan menurut, tapi kan ada rasa takut di dalam dirinya. Tapi kalau saya pendekatan itu dengan pelan dan mengikat lembut begitu, mereka itu walaupun tidak signifikan langsung besoknya berubah, tapi perlahan kesadarannya muncul. Saya pikir seperti itu. Baik Bu, bagus sekali. Kalau dulu ibunya bilang keras gitu ya. Iya. Jadi membuat anak itu mau berubah tapi takut. Takut. Begitu lihat saya, dia langsung tahu, oh itu ibu marah gitu. Tapi begitu saya nggak ada, ya dia kerjakan lagi. Artinya kan dia takut melakukan karena ada saya gitu. Ketika saya nggak ada, ya dia biasa lagi gitu dengan dirinya yang belum berubah gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi ketika sudah ibu coba dengan bahasa yang lembut, bagaimana respon? Saya gini, sekarang biasanya kan saya war-war gitu di kelas gitu ya. Jadi yang tidak melakukan pun mendengar dan tidak melakukan sama sekali gitu. Misalnya jangan ada yang teriak-teriak ya. Kalau teriak-teriak nanti ibu marah gitu misalnya, ibu hukum gitu. Nah kalau sekarang saya ambil anaknya yang memang benar sering teriak-teriak, saya ambil keluar, baru kemudian saya bicarakan pelan-pelan. Karena di kelas saya tetap gaungkan, tapi dengan tidak hukum atau apa gitu, cuman saya tarik aja siswanya. Kebetulan memang di depan saya dia berlari teriak-teriak, nah saya tarik gitu. Kalau nanti dilakukan sekali lagi, ibu marah gitu, ibu bersanksi. Tapi khusus ke dia gitu. Jadi yang lain, yang lain tahu kalau dia dimarahi karena itu, cuman seperti itulah. Saya pikir yang dulu-dulu juga seperti itu, cuman memang kalau sudah parah kali baru saya panggil. Gitu. Karena memang wilayah kita ini kan wilayah transisi, begitu banyak anak-anak transisi dalam artian gimana ya, dibilang kota tidak kota, dibilang desa juga tidak desa gitu. Tapi permasalahan hidup mereka itu banyak terkontaminasi ke anaknya. Anak-anak di sini hampir 50-60% itu diasuh oleh nenek dengan ayah ibunya yang tidak bersama mereka. Jadi pola pengasuhan di rumah, mungkin pembiaran, jadi kan terbawa-bawa ke sekolah. Jadi setelah saya berapa tahun saya di sini, saya melihat itu terus menerus gitu. Jadi ketika ada anak nakal, pasti anak nenek gitu. Istilah kami di sini anak nenek. Cukup menarik Ibu ya. Jadi menurut Ibu karena memang tempat kita ini adalah tempat transisi, bukan kota bukan desa. Jadi permasalahan hidup itu sosial ekonomi itu mempengaruhi anak belajar di sekolah. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. 50 hingga 60% ya tadi anak-anak itu. Ada yang bercerai, yang orang tuanya nggak tahu di mana, yang ada orang tuanya pergi ke Malaysia, ibunya bapaknya di penjara, ya ada seperti itu. Yang bahkan kita
relasi dengan panti asuhan yang di depan kita Iya, ini, iya. dan anak panti itu semua sekolahnya di sini, Oh. yang SD ya. Itu yang ayah ibunya nggak tahu di mana, yang memang anak yatim, ada yang memang sengaja dititipkan di situ ada. Jadi diasuh oleh ibu panti. Jadi Ibu, bagaimana Ibu bisa mengetahui terkait dengan problem atau permasalahan ini tadi? Sebenarnya kita tidak menggali di awal memang gitu, cuman ketika ada anak yang karakternya memang suka berkelahi gitu, suka ganggu teman, jadi dia aja orangnya dia aja gitu. Jadi kita tanya gitu orang, pasti kan ada latar belakang yang membuat anak ini beraninya itu berlebihan gitu kan. Jadi saya tanya orang tuanya kerja apa, saya bilang mamanya kerja di mana. Dia bilang mama nggak ada bu, mama di mana nggak tahu kemana, pergi lari sama laki-laki lain. Bahkan anak SD pun bisa bicara seperti itu. Ya. Terus ayah udah mencekik lagi ya, seperti bahasa seperti itu sering kita dengar. Jadi siapa yang urus sama nenek bu? Ada yang bahkan neneknya aja nggak bisa baca tulis, jadi bagaimana ngajari dia di rumah? Ada yang dulu neneknya buta, segala macam lah permasalahan. Jadi bahkan ada yang orang tuanya rebut-rebutan anak di sekolah kita itu juga sering. Karena egois orang tuanya dua-dua, yang satu ditarik mamanya sekolah di sini, bapaknya mau jumpa nggak dikasih, direbut di sekolah. Sampai seperti itu ada di sini. Iya. Jadi kalau ada muncul anak yang seperti itu tadi dengan problem yang rumit di rumah, bagaimana cara Ibu untuk merangkul anak itu di sekolah? Ya, tentunya kan perlakuan itu sama sebenarnya, cuman adalah perlakuan khusus untuk dia itu seperti terkadang nggak buat PR itu ya. Saya pikir kalau udah nggak buat PR itu kita sebagai guru kan stunting gitu ya istilahnya. Kalau kita hukum yang anak baik ini tidak buat PR sementara dia yang tidak pernah buat PR dibiarkan, nggak benar juga cara kita. Jadi saya kasih dispensasi dia buat PR di sekolah tapi di luar kelas. Selalu hukumannya seperti itu. Jadi dia tetap dapat ilmunya tapi ya nggak sama dengan temannya karena memang dia sudah ketinggalan. Kalau dia tidak buat PR dia semakin nggak dapat, menurut saya seperti itu. Jadi nilai dia tetap ada tapi nilainya selalu terlambat kan gitu. Dan dia kerjakan di luar kelas gitu kan, kita di luar kelas itu ada seperti tempat duduk gitu. Jadi mereka berbaris di situ. Kalau yang nggak saya karena mau kita komunikasikan dengan orang tuanya juga percuma gitu. Kan karena dia juga diurus juga tidak. Kalau memang anak itu diurus benar-benar di rumah pasti orang tuanya kan lihat anak itu punya PR atau tidak. Kalau memang ada orang tuanya saya panggil, itu pasti saya panggil. Saya bilang anak ibu begini jadi mohonlah bantuannya. Dan insya Allah seperti 70% ada perubahan. Ada perubahan. Ya, tapi kalau kita biarin ya sama aja. Jadi setelah Ibu coba panggil orang tuanya, kemudian anak itu kita suruh mengerjakan tugas di luar kelas, tapi masih belum mau sekolah, bagaimana respon yang muncul dari si anak ini? Ya dia tetap ya sempoyongan lah biasa jalan. Dia kecewa sebenarnya nampak kan kelihatan. Karena kan saya kan kadang mengolah pelajaran itu dengan permainan, pasti dia kan nggak ikut. Jadi dia rasa penyesalannya pasti ada. Nah saya bilang kalau pengen ikut belajar dengan ibu, kerjakan tugasmu di rumah, saya bilang gitu. Jadi mungkin minggu depannya ada, pasti ada dalam sebulan dia tetap tidak kerjakan PR. Karena memang nggak ada yang mendampingi untuk itu di rumah. Dan dari situ juga saya belajar kalau begini caranya, saya mengurangi PR gitu. Dalam sebulan paling PR itu 1 kali aja. Kalau memang tidak selesai dibahas di sekolah. Karena rasa kecewa saya juga berat kalau anak-anak gak ber-PR gitu. Jadi daripada saya kecewanya lagi tambah-tambah, lebih baik tidak ada PR. Saya gitu. Itu yang kita kurangi PR atau yang kita tiadakan PR, apakah anak yang bermasalah atau semuanya? Jadi saya rubah lagi cara belajarnya. Jadi biasanya kan yang jadi PR itu karena dia tidak selesai di sekolah. Misalnya saya buat pola, buat tugas itu, tulis soal, kemudian jawabannya. Jadi supaya tidak jadi PR, saya bilang tidak usah ditulis soalnya, langsung buat jawaban. Jadi lebih cepat selesai, lebih cepat dibahas. Oke. Luar biasa ya anak SD ya Bu ya? Iya, zaman sekarang. Seperti itu ya, permasalahan itu. Dan itu menjadi tugas atau bagian daripada ibu sebagai gurunya. Iya. Untuk merangkul anak-anak tersebut. Oke Ibu, lanjut kita ke kemarin ada membuat tulisan refleksi Bu. Tulisan refleksi itu apa yang Ibu ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran? Apa menurut Ibu perbedaan dari pendidikan dan apa itu pengajaran?
saya gabungkan aja secara garis besar ya Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun kodrat anak yang sudah ada dalam dirinya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian untuk membawa dia kepada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga dia menjadi manusia dan anggota masyarakat yang berbudaya. Lebih baik mengajar atau mendidik Ibu menurut Ibu? Kalau saya mendidik sih. Lebih baik Iya. mendidik. Kalau pengetahuan itu kan bisa dia dapat dari mana saja gitu. Apalagi sekarang kan sumber terbuka bebas gitu. Tapi kalau mendidik itu memang harus ada teladan ya kan. Memang trilogi itu harus ada pada anak. Ya Inarso, Sintolodo itu kan harus ada dilihatnya. Kalau dia tidak melihat keteladanan, bagaimana dia melakukan gitu. Kalau nggak ada yang mengajarkan, bagaimana dia melakukan. Kemudian tidak ada yang mendorong dia untuk melakukan, gimana dia. Saya pikir seperti itu. Oke, baik, luar biasa Ibu. Apakah terkait dengan mengajar dan mendidik itu tadi, Ibu sudah menerapkan proses pendidikan, bukan pengajaran? Saya pikir sudah, cuman ya namanya proses belum kelihatan mungkin secara signifikan hasilnya. Ya gini, kalau kita berharap 30 anak 30 baik semua kan itu sepertinya angan-angan ya. Tapi kan upaya-upayanya tetap ada. Tetap ada ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kemudian di harapan dan ekspektasi kemarin, apa saja yang Ibu lihat atau Ibu pelajari sebagai seorang pendidik dari modul 1.1? Ya itu tadi konsep pemikiran Kak Hadi tadi ya, kembali lagi. Tapi yang pertama bagi saya harus memerdekakan diri saya dulu. Gitu. Kalau tidak saya merdeka, bagaimana saya mengajarkan kemerdekaan, belajar kepada siswa gitu. Bagaimana nih langkah atau cara yang akan Ibu lakukan untuk memerdekakan Ibu? Iya, saya. Yang pertama sih banyak hambatan terkait diri saya gitu ya. Karena satu waktu mungkin, kemudian kesehatan, dan kemudian satu lagi perasaan gitu ya. Namanya kita berrelasi dengan orang banyak. Jadi kita harus memerdekakan diri kita dari segala hambatan lah, saya pikir seperti itu. Oke, menjadi salah satu hambatannya tadi dalam memerdekakan diri itu waktu kesehatan, ya, karena perasaan. banyak kegiatan yang saya lakukan, yang saya ikuti gitu. Kalau kesehatan memang kemarin saya sempat sakit asam lambung, jadi itu kan penyakit yang tetap nempel ya, jadi memang harus terus dijaga kesehatannya sembari saya bekerja gitu. Kemudian hambatan terkait perasaan itu lebih ke kawan-kawan sih. Kenapa ini Bu dengan teman-teman? Ya, gimana namanya kita berelasi, kan orang melihat kita itu tidak semuanya baik. Gitu. Jadi saya pikir itu dorongan aja lah, kritikan membangun aja. Kritikan yang membangun. Iya. Good job Ibu, luar biasa sekali Ibu. Iya, nggak usah dipikirin gitu ya kan. Kalau dipikirin kan kita nggak jadi apa-apa, nggak bisa maju, nggak bisa mundur ya, stuck aja gitu kan. Yes. Jadi saya pikir ya udahlah, biarkan mereka dengan pemikirannya gitu. Oke. Kemudian apa harapan yang Ibu ingin capai pada murid-murid setelah mempelajari modul ini? Yang pertama sih, saya itu inginnya anak-anak itu orang yang memiliki pengetahuan tapi akhlaknya baik begitu. Iya, pengetahuannya Tinggi, tapi akhlaknya itu mulia gitu kan. Bagaimana nih langkah atau cara-cara Ibu kira-kira ke depan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki pengetahuan dan juga akhlak yang baik? Ya saya melihatnya gini kan, ini fenomena tadi lah era transisi ini kan, karena kurangnya pengawasan, pasti anak itu bermain itu hampir 80% dari kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, karakter baik itu kan bisa diterapkan dari pola mana saja, saya pikir kan. Ketika bermain pun kalau kita punya aturan-aturan, anak itu tahu yang benar dengan tidak salah, yang salah gitu. Jadi saya sekarang memodifikasi lebih banyak permainan ke pelajarannya gitu. Jadi memasukkan pengetahuan itu melalui permainan-permainan, walaupun dengan permainan yang langsung ataupun dengan aplikasi, saya tetap belajar lah untuk itu. Oke, baik Ibu. Jadi yang pertama tadi karena kurangnya pengawasan kepada anak, jadi Ibu yang membuat proses pembelajaran yang
bermain gitu sesuai ya. dengan dirinya, karena memang saya lihat kalau belajar kita seriusin 10 menit 20 menit 21 menitnya blind pasti Iya. udah mulai atau apalagi SD ya, Iya, iya. udah mulai coyang sana coyang sini gitu. Jadi kita yang emosi sendiri gitu, habis itu kita lama-lama kita jadi nggak fokus juga. Jadi udah bagusan belajar, saya kasih materi 15 menit, kemudian saya beri permainan lebih banyak permainan, kemudian hasilnya mereka kerjakan bersama, kemudian ada dikasih evaluasi sendiri gitu, evaluasi sendiri-sendiri lah melalui buku paket gitu. Oke, berarti bisa membuat modifikasi ya Bu, Iya. bermain sambil belajar, Belajar, iya. baik secara langsung ataupun menggunakan aplikasi. Iya. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini tadi, Ibu, bagaimana kira-kira penerapannya? Apakah anak-anak boleh menggunakan Handphone. Tidak, media? saya gunakan permainan yang bisa dilakukan bersama, tapi hanya pakai laptop saya saja. Seperti mengisi TTS, mencari kata, seperti itu. Kemudian seperti memasangkan yang bisa kita sorot ke papan tulis, mereka tulis di papan tulis seperti ini. Jadi mereka nggak perlu bawa gadget, tapi pakai laptop saya dan dibawa ke sekolah. Oke, luar biasa ya Bu ya. Itu udah sering diterapkan seperti itu? Kalau untuk yang aplikasi yang kemarin sering saya share di grup aja gitu, mereka isi di rumah. Jadi yang ada HP orang tuanya di grup ikut, tapi yang nggak ada kan nggak tahu apa-apa jadinya. Jadi itulah saya rubah polanya, saya buatkan menjadi luring gitu. Itulah baru beberapa kali lah. Oh, sudah pernah membuat pembelajaran yang melibatkan orang tua atau pembelajaran yang akan dibuat disampaikan ke orang tua gitu ya? Kalau yang setelah saya sampaikan ke orang tua itu perihal outing class, tapi kalau yang seperti seperti permainan dari aplikasi begini, kemarin kan ada saya terapkan di kelas 3, itu saya buat TTS juga, tapi saya print. Karena kan anak-anak nggak ada yang bawa HP, saya juga kebetulan lupa bawain fokus, jadi saya setting, saya print, mereka isi dari kertas. Tapi kalau yang pas kebetulan dia nggak hadir, saya kirim ke grup gitu. Oh gitu. Jadi Kan ada yang izin, minta izin Bu nggak datang, ini saya kirim aja gitu, biar dia belajar di rumah. Tapi kalau yang nggak ada ya saya juga nggak bisa apa-apa gitu. Oke, mantap, luar biasa sekali Ibu. Alhamdulillah sudah sejauh itu. Kemudian pada eksplorasi konsep. Dulu saya kurang suara. Minum dulu Bu, minum. Enggak, suaranya memang lagi kemarin itu yang sakit, abis itu tinggal batuk. Tinggal batuk. Iya. Izin ya Bu. Iya Ibu. nggak Ibu apa-apa. minum juga? Iya. Nah, pada eksplorasi konsep kemarin kan ada kalimat yang menyatakan bahwa pendidikan menuntun kodrat yang ada pada diri anak. Jadi menurut Ibu, masih ingat kemarin ya, seperti ibarat petani itu Ibu yang menanam padi. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan makna menuntun? Ya, itu tadi saya bilang menuntun itu berarti kan kita mengikuti sebenarnya garis-garis samar yang udah ada pada anak gitu. Cuman ya kita juga bukan psikolog gitu ya, jadi itu semua berproses gitu ya. Apalagi saya sebagai guru bidang studi dari kelas 1 sampai kelas 6, berarti kan berarti kan semuanya itu random, anak-anaknya random gitu. Tapi kan paling tidak kita bisa mengelompokkan anak yang dari latar belakang itu pasti kelihatan sikap anak di sekolah, dan itu bisa jadi karakternya berubah karena temannya, karena lingkungannya. Jadi kalau anak yang sudah saya lihat dari rumah itu sudah datangnya baik, bersih gitu kan, nah itu tinggal kita arahkan lah sedikit lagi gitu untuk lebih supaya dia jangan terikat temannya yang belum ibarat kata terurus gitu lah ya. Karena memang kelihatan kalau di SD itu pasti kelihatan dia ada, kalau anak yang terurus di rumah bahkan bedanya pun sampai dempul-dempul. Nah kalau yang tidak terurus bahkan kancing bajunya pun nggak terjahit kan gitu. Jadi kelihatan dari bentuk fisiknya itu langsung. Padahal jadi kita kan di situ miris, terus merasa sayang, menyayangkan. Aduh anak ini sebenarnya kekuatannya ada, potensinya ada, tapi karena tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang mengarahkan. Jadi seperti itu. Karena saya belajar ini juga ketika saya menulis tesis saya tentang minat belajar. Jadi saya random ambil kelas 5 pada waktu itu kan. Ada memang ada 2 anak itu memang broken home, saya bilang broken home gitu. Dan memang tidak pernah mengerjakan PR bukan karena dia bodoh gitu, tapi karena dia memang tidak diarahkan di rumah. Saya tahu itu ketika saya tes IQ kan,
keterlibatan dengan tes intelijensi, saya panggil tes dari luar, ternyata IQ-nya lebih dari teman-temannya, tapi memang karena dia tidak dituntun gitu, akhirnya anak itu tidak ada apa-apanya, kayak tidak siap, baju tidak rapi, bahkan kuku rambut tidak terurus itu tadi. Jadi saya pikir setelah dari situ berproses sampai sekarang, makanya saya bilang ya sudahlah, tidak perlu dipaksakan kita anak harus cerdas, tapi dia tidak tergugah hatinya untuk mandiri atau apa gitu. Dari berarti kan anak itu harus dia dulu yang dimandirikan untuk mengurus dirinya, karena kan dia tidak diurus begitu. Jadi saya berpikir menuntun itu yang berarti kodrat yang ada pada anak ini saya harus pelajari kelompok per kelompok gitu kan, harus saya kalau yang sudah memang terurus saya tinggal mengarahkan sedikit gitu saya pikir. Tapi kalau yang memang ini agak berat gitu, tapi kadang komunikasi saya juga harus ada ke wali kelas. Nah disitulah kendala yang saya hadapi. Kadang ada wali kelas yang tidak peduli gitu, atau memang dia tidak suka berrelasi dengan saya mungkin ya. Jadi saya nggak menyampaikan itu lagi ke dia gitu. Tapi kalau wali kelas yang bisa saya ajak kerjasama, saya sampaikan, anakmu yang ini si ini namanya tadi begini. Jadi kalau pelajaran lain tolong, ada juga kan sampai kelas 5 tidak bisa baca. Jadi saya bilang kalau dipaksakan mengikuti pelajaran yang kamu sampaikan, matematika bla bla bla, dia tidak akan sia-sia. Saya bilang bagus, tarik anaknya, dudukkan di dekat kamu, yang lain pelajari sesuai pelajaran materi, dia kasih aja baca. Saya bilang sampai dia bisa baca baru dia bisa mengikuti. Kalau enggak itu sama dengan bohong, saya bilang itu sama dengan baik. Betul. Jadi sekarang anak itu diberi tambahan sama guru wali kelas. Setiap pulang sekolah 1 jam dia belajar baca. Jadi itulah efek dari istilahnya dampak dari komunikasi saya sama guru tersebut. Untuk anaknya gimana? Anaknya kami tanya gitu, kenapa enggak? Anaknya badannya gempal, sehat, perempuan dan tidak jelek gitu, maksudnya bagus gitu. Artinya dia bersih, tapi orang tuanya kan mengurus pakaiannya gitu. Cuman mungkin tidak mampu mengajari untuk pendidikannya gitu ya. Jadi saya dikasihlah buku kelas 1 tentang membaca gitu ya. Satu dia tebal, ini buka pulang, baca di rumah. Ternyata nggak dibaca juga. Jadi kan itu tadi tidak ada yang walaupun orang tuanya, mungkin kalau orang tuanya duduk aja di situ, dia pun ya, tapi dia tempat bertanya juga nggak ada gitu. Jadi saya pikir itulah ya, begitulah fenomenanya. Kita yang kepengen anak itu maju, orang tuanya nggak mau. Ya udahlah, kita kerjakan sebisa kita sampai dia bisa baca, selebihnya terserah dia lah gitu. Yang penting udah ada niat upaya. Ini udah berjalan hampir 3 minggu anak itu. Tapi sudah mulai ada nampak perubahan. Ya tapi memang namanya sudah kelas 5 pasti susah. Ibarat mau belajar ngaji udah keluh lidahnya gitu. Tapi dia bicara lancar. Gak ada cacat apa sama sekali. Jadi tadi Bu sampaikan bahwa kalau makna daripada menuntut ini, anak-anak itu sudah punya karakter sendiri ya, hanya menebalkan dari sama-sama seperti itu. Kemudian dia lebih mengarahkan lah kita kalau memang belum, kita merasa itu belum di koridornya gitu lah. Dan mengelompokkan anak-anak tersebut sesuai dengan karakternya seperti itu ya Bu ya. Nah jadi sudah banyak ya Bu hal-hal yang Ibu coba untuk menuntun anak itu ya. Iya. Contohnya tadi seperti siswa yang baru saja disampaikan itu kelas 5. Tapi kebetulan memang saya tidak masuk sebagai guru PAI dari situ. Oh beda Saya kelas itu kan ya. 5A, saya di 5B gitu. Cuman kebetulan kan gurunya dekat dengan saya. Tadi Ibu ngajar di kelas 3 1 sampai 6. 1 Tapi sampai bagian B, kelas B. Oh. Yang guru agama satu lagi di kelas A gitu. Oke. Yang teman saya ini dia guru agama di bagian kelas A, guru kelas di bagian kelas A 5A. Tapi dia kan cerita ke saya, dalam ini ada lo murid gak bisa baca gini. Ya udah diajarin gitu, saya bilang. Pernah juga kalau saya kosong saya juga ajarin dia di belakang gitu. Saya tarik ke belakang. Kadang ya itu tadi keinginan saya besar, tapi kadang saya nggak bisa membagi waktunya gitu. Karena kan saya mengikuti kegiatan lain gitu. Yang baru-baru ini saya ikut pelatih daerah namanya dari grup AI. Jadi saya daring juga, terus ada ujiannya, jadi nggak sempat terpegang juga. Padat ya Bu ya. Iya. Oke, tapi udah ada tadi salah satu yang
ibu tuangkan ataupun ide yang sudah langsung dibuat seperti pendampingan setelah keluar jam pembelajaran. Kira-kira selain daripada itu apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mendorong minat anak itu tadi belajar atau membaca dan desain? Itulah kalau saya sih lebih ke gimana ya, saya ngomong ke dia tuh gini, kamu tuh perempuan udah besar kan, malu kalau nggak bisa baca. Lihat itu adik-adik kelas 1, 2, 3 kamu nggak kepengen rupanya baca WhatsApp, baca sosial media. Kan saya pendekatan dengan yang dilakukan anak-anak sekarang itu, baca Facebook. Kamu nggak kepengen dengan teman-teman beri komentar gitu, pengen bu dari situlah saya pendekatan perasaan dia aja lah gitu. Karena kalau kita paksakan juga nggak bisa dipaksa gitu, menurut saya gitu. Karena kalau dipaksa nanti dia jadi lari. Nah itulah sifat anak SD ini, dia akan karena gini, waktu kelas 4 rupanya dia sudah dipaksakan harus bisa baca, diancam sebulan dia bisa baca, tinggal kelas begini. Dia nggak datang sekolah selama berbulan-bulan. Dan dia baru muncul lagi inilah di kelas 5 ini. Muncul lagi setelah di kelas 5. Jadi itulah waktu mau ujian dia datang. Jadi ya gimana lah, kita kan sebagai seorang guru, saya bilang ya kalau kita biarkan sih kita nggak ada ruginya gitu, kita juga nggak digaji dari orang tuanya, saya bilang. Tapi kan perasaan kita gimana nengok anak seperti itu. Adalah sebisanya gurunya lah, saya bilang. Kadang dibantu sama guru bahasa Inggris juga. Guru bahasa Inggris ya. Iya, kita yang dekat-dekat lah satu kelompok gitu kan. Oke. Jadi sudah dilakukan komunikasi ataupun pendekatan ya Bu ya. Karena udah pernah dilakukan komunikasi wali kelas dengan orang tuanya. Orang tuanya masih cuek gitu. Orangnya cuek ya Bu. Ya, jadi ya udahlah, anaknya aja lah kita buka perasaannya. Tengok itu anak kelas 1 udah bisa baca, masa kamu nggak malu gitu. Terus kamu tahu ini apa berapa bacaannya gitu, gitulah yang dia pegang aja lah. Pernah pegang handphone? Pernah Bu. Apa yang dibuka itu Bu, tahu bacaannya? Enggak Bu. Cuma lihat aja. Iya, dia joget-joget itu dia bisa gitu kan. Namanya psikomotornya yang kerja kan gitu kan. Luar biasa ya Bu ya. Itu ada berapa siswa yang cukup itu? Kalau yang baca di kelas 5 itu baru itu lah kita temukan. Cuman guru wali kelas itu nemukan muridnya yang lain yang agak lambat di matematika gitu. Jadi ada 3 orang sekarang sedang ditangani sama wali kelasnya. Ada 3 orang. Iya, satu membaca, yang 2 lagi lebih ke berhitung. Oke Bu, luar biasa sekali diskusi kita. Kemudian kemarin ada ya dituangkan nih tentang elaborasi pemahaman. Ibu menyampaikan di LMS ketika apa nanti yang perlu untuk didiskusikan dengan instruktur. Silahkan buatkan pertanyaan seperti itu kemarin di elaborasi. Kemudian Ibu ada membuat sebagai seorang guru masih muncul pertanyaan di benak saya adalah bagaimana penerapan konsep berhamba pada anak. Apakah mungkin seorang guru dapat memenuhi kebutuhan setiap anak dan kegiatan belajar mengajar? Nah ini kemarin sudah, apakah Ibu sudah menemukan jawabannya? Ya, kalau secara gimana ya, saya pikir begini, itu tadi jawaban saya. Kalau satu persatu saya tidak akan mungkin bisa menangani anak-anak itu satu persatu. Berarti harus ada komunikasi dengan orang tua, dengan guru gitu. Nah kalau tidak bisa juga komunikasi dengan guru dan orang tuanya, ya saya tangani sebisa saya lah gitu, dengan pengelompokan seperti tadi. Kalau memang dia itu sebab tidak buat PR karena tidak ada yang mengajari di rumah, atau memang karena anaknya yang malas, orang tuanya mau, nah itu kan kita bisa gali dari komunikasi dulu dengan anaknya. Kalau memang, jadi saya yang merubah caranya gitu jadinya. Karena saya tidak bisa memaksakan mereka harus ikut saya semuanya gitu kan. Tapi tadi ada hal yang menarik yang Ibu sampaikan, menciptakan kesadaran kepada anak itu sendiri untuk mau belajar. Ibu contohkan, emang nggak mau tahu duit gitu, nggak mau baca WA gitu ya. Jadi ketika anak sudah Ibu sampaikan seperti itu, dia memberikan responnya seperti apa tadi? Kalau gerakan gestur tubuhnya menjawab tuh lambat gitu sih. Enggak, nah gitu. Seperti kan muncul, dia berpikir iya juga, tapi kan dia memang tidak berat gitu. Saya pikir merasa nggak yakin dia. Iya, jadi itu terus berarti masuk nih kata-kata saya gitu. Berarti saya ulangi lagi besok gitu. Iya. Jadi kan saya buatlah kadang di kelas itu, memang tidak di kelas anak itu ya, di kelas lain. Saya buat seperti surat cinta misalnya, tapi ke saya gitu. Udah sayang nggak sama ibu ya, anak-anak pasti jawabnya sayang, walaupun dalam hatinya nggak suka gitu ya.
Nah kalau saya coba deh buat surat cinta 1 paragraf gitu, saya bilang apa aja, maunya ibu senyum atau apa buat, saya bilang gitu. Jadi dari situ kan menggugah perasaannya untuk saya ke saya dulu, baru ke pelajarannya kan gitu. Jadi seperti itu ya. iya. Karena saya rasa nggak ada gunanya saya paksa-paksa dengan fisik, dengan hukuman begitu, nggak ada gunanya saya pikir. Jadi menarik ini Bu tentang surat cinta yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ada keinginan anak untuk mencintai bukan cuma gurunya tapi juga pelajarannya. Ya. Seberapa sering Ibu membuat hal seperti itu? Kalau itu sebenarnya kalau dulu saya buat tuh ketika mau bagi raport gitu. Iya. Saya tanya guru mana yang disukai, nanti ujung-ujungnya dibawa bagaimana perasaan kamu ketika belajar dengan saya, ujung-ujungnya seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang setelah 2 bab, setelah 3 bab saya minta seperti itu. Ya itu refleksi lah ke saya juga. Iya. Sebagai Walaupun nggak istilahnya kata-katanya mungkin kan belepotan ya. Untuk anak SD. Iya, kayak semalam setelah belajar TPS itu saya minta coba deh buat enak nggak belajarnya, seneng ya, saya kasih pertanyaan, jawabannya cuma senang, suka Bu, besok lagi ya Bu, gitu kata-katanya seperti itu. Ya udah kita pahami aja maunya gitu. Ya udah oke. Sip, luar biasa Ibu. Itu yang kemarin tentang elaborasi pemahaman ya, koneksi antar materi. Kemarin Ibu ada membuat Google Drive. Saya sudah buat linknya, tapi belum saya lihat. Ini yang mau kita diskusikan apa kemarin yang dibuat? Konsep ya. Kalau berbentuk video, Kalau demonstrasi saya buat bentuk poster kayaknya. poster, berisi tentang pemahaman Ki Hajar, filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalau elaborasi, saya pikir video apa ya, audio dengan presentasi saya pikir. presentasi di dalam kelas. Enggak, saya buat PPT aja gitu kayak gitu. Oh iya, tentang pemahamannya saja Iya, berarti. Sudah ada tugas yang Ibu ciptakan yang berhubungan dengan melibatkan peserta didik Ibu? Enggak secara khusus gitu ya. Iya. Enggak ada, sebelum ada, cuman ya itu tadi berproses aja gitu. Saya masih kan gini, anak-anak ini kalau saya beri tugas gitu aja kan saya harus juga push gitu, ini dibuatnya seperti ini gitu. Jadi saya pikir berproses aja lah gitu. Jadi selama sebulan belakangan ini saya terus modifikasi pembelajaran dengan permainan, cuman bergantilah gitu, di kelas rendah dengan balon gitu, di kelas 5 ada juga dengan balon, cuman bedanya soalnya kan lebih tinggi di kelas. Kemudian ada kayak di kelas 1 itu susun huruf hijaiyah gitu. Oh, jadi kalau yang pakai balon itu tadi gimana Bu? Apa kira-kira contohnya seperti apa? Ini kan mereka itu bawa balon sendirilah gitu Ya. dari rumah. Terus sama masing-masing saya kasih soal, saya buatkan soal, saya beri kodenya, ada kode pink, hijau dengan biru. Kemudian saya gulung-gulung soal tadi, saya masukkan, saya berikan kepada mereka, ayo gulung, masukkan ke dalam balonnya. Dan kemudian ditiup, diikat, kumpulkan, dan kemudian dikumpulkan, ayo rebutan, satu orang ambil satu, tidak harus punya dia sendiri. Iya. Tidak harus balon yang dibawa Berbeda warna. pokoknya ambil sembarang, satu orang satu. Setelah dapat kemudian sama-sama memecahkan. Dari pecahkan dapat soal di dalam. Ya. Kemudian yang dapat pink berkelompok dengan pink, dapat biru berkelompok dengan biru, hijau dengan hijau. Kemudian apa yang dilakukan? Menjawab pertanyaan itu yang sudah dikumpulkan, ditulis pada sebuah karton. Apa yang mendorong Ibu untuk membuat teknik pembelajaran menggunakan balon? Itu sebenarnya udah sering saya lakukan, cuman dulu tidak saya buat berkelompok mereka. Dapat soal tulis sendiri, jawab. Begini, dulu pecahkan satu, baca soalnya jawab di tulisan. Jadi perubahannya sekarang saya buat mereka berkolaborasi, berkelompok-kelompok, walaupun kelas 1, kelas 2, jadi mereka kerjasama gitulah, menjawab soalnya sebanyak anggotanya. Kalau anggotanya 5, soalnya 5 gitu. Kalau di kelas tinggi saya buat kali 2, kalau anggotanya 5, soalnya 10 gitu. Oh gitu. Iya. Berarti satu anak 2 soal di dalam satu balon. Iya. Enggak, satu soal cuman 2, ada yang 2 gitu. Jadi dapat 10 gitu. Oke. Jadi bagaimana respon anak-anak terkait pembelajaran balon ini? Judulnya apa Bu? Saya nggak tahu sih. Pokoknya saya terpikir pakai balon gitu. Belajar menggunakan balon gitu. ya, atau bermain bersama. Sebenarnya intinya mereka diskusi sih kan. Diskusi. Ya, cuman proses menuju diskusi itu dimeriahkan dulu, saya pikir gitu. Ya saya juga belum kasih nama. Bisa dicari nama. Iya, bisa jadi inovasi. Jadi Ya. kopi ya. Jadi ya sudah,
apa tadi mereka jawab pertanyaan itu ya dipresentasikan. Dipresentasikan. Ini belajarnya di dalam kelas atau di luar kelas? Kalau waktu saya upayakan di luar kelas supaya terbuka gitu ya. Tapi waktu kelas 5 itu setelah kita selesai semua jawab pertanyaan, harinya mendung hujan jadi presentasi di kelas. Kalau yang kelas siang itu semua di luar. Tengok cuaca juga lah. Jadi ya. Respon anak-anak belajar menggunakan balon ini bagaimana? Antusias, mereka senang dan pengen lagi Bu gitu. Cuman kan nanti kan timbul bosan gitu kalau itu aja caranya. Jadi kayak di kelas 5 kemarin saya ganti TTS gitu. Kemudian yang kalau drillnya saya lebih suka pembelajaran itu mereka tuh review drill gitu, latihan. Jadi saya buat model, saya nggak tahu model apa, pokoknya saya buat drill itu mereka baca satu bab gitu, kemudian mereka buat 10 pertanyaan sendiri dan jawabannya gitu. Kemudian saya tanyakan apa yang mereka buat gitu, satu-satu ke depan. Jadi ujian lisan. Tapi pertanyaan bukan dari saya, pertanyaan mereka yang buat sendiri dan juga sudah ada jawabannya di sini. Kalau pertanyaannya tidak mengarah dan jawabannya salah, saya akan waktu dia menjawab. Oke, jadi seperti review drill gitu tadi. Saya belum ada judulnya ya. Saya nggak punya judul. Pokoknya review aja, drill aja gitu. Saya senangnya gitu karena dengan begitu mau tak mau mereka kan berbuat gitu. Kalau disuruh PR nggak akan dikerjain. Jadi saya ubahnya ke situ. Gitu. Cukup kreatif dan inovatif sebenarnya. Ya mungkin di luar sana lebih. Cuman di saya ya itu. Ya, bagus sekali Ibu. Sangat memodifikasi juga proses pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah, kemudian kita udah belajar nih Bu selama 1 bulan. Apa saja yang sudah dicapai? Dari pembelajaran itu. Iya. Ya apa ya? Saya memahami konsepnya lah terlebih dahulu gitu. Iya, konsepnya ya. Kemudian perubahan dari diri saya dan perubahan cara saya menyelenggarakan pembelajaran. Oke, jadi udah mulai ada perubahan pada diri Ibu dan juga pada konsep cara ya, cara. Kalau pada diri sendiri apa nih yang contohnya lah yang bisa Ibu sebutkan? Ya itu tadi saya lebih lebih uas mungkin ya, lebih bijaksana mungkin menghadapi siswa, nggak meledak-meledak seperti dulu lagi. Sabar ya, gitu. Kadang kan harus merdeka dulu gitu. Kalau saya marah-marah terus kan saya juga terbelenggu gitu rasanya gitu. Rasanya capek gitu ngajar habis marah-marah itu, anaknya cuman bisanya diam. Setelah itu buat lagi gitu kan. Jadi sekarang saya udah terserah, yang penting ketika kamu belajar sama saya ikuti permainan ini, rasakan, ya udah berubah sendiri gitu, saya pikir seperti itu. Jadi udah mulai ada perubahan dari diri, Ibu merasa lebih bijaksana, nggak lagi meledak-meledak gitu ya Bu ya. Insya Allah kedepannya konsisten ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Karena saya terkenal guru yang galak gitu, termasuk lah gitu. Jadi kalau kadang-kadang Ibu itu danger ini. Iya, gitu kesannya, aduh mau nangis mungkin mereka yang aduh. Gini kadang kan jadi saya juga jadi alat gitu sama kawan-kawan yang lain. Awas ya kalau bandel-bandel gue bilang bu alam ya gitu. Jadi iya. jadi alat tempat menghukum anak. Jadi saya, padahal saya kan nggak ngapa-ngapain siswanya gitu. Kalian jangan gitu, nanti anak-anak tuh lihat saya jadi hantu, saya bilang. Nggak apa-apa bandel kali gitu lah kan. Karena kan kita diskusi di sini gitu. Kalian kayak gitu. Jadi anak-anak tuh takut banget jadinya gitu lah. Manggilnya Bu Alam kalau di Iya. sini ya Bu ya. Oh iya. Karena saya berpikir gini loh, karena di mana-mana itu guru PAI itu kayaknya melempem gitu. Saya jadi biasanya saya gitu ya, Bu ya? jadi saya kok guru PAI ini gini ya gitu. Maunya jangan gitu loh. Buat aja gitu apa sampai ya di sini aja ada yang bilang gitu kan. Apa sih pelajaran PAI? Oh, saya belajar luar itu kata-kata yang hampir setiap hari saya dapatkan gitu. Cuman ya udah itu kritikan aja gitu. Ibarat katanya bolos lah gitu. Saya nggak ambil. Karena kan walaupun mereka bisik-bisik dinding juga bicara kan gitu ya kan. Jadi ketika saya buat kan kita persiapan dulu nih alat-alat gitu kan, karton, spanduk untuk tempat duduk anak di luar. Ya apa yang ada lah gitu, spanduk saya gelar, spanduk bekas gitu. Saya gelar tuh anak-anak duduk di luar gitu kan. Saya udah buat kalau potongan burung-burung itu udah saya potong-potong kian berdasarkan warna, sekelompok tinggal menyusun. Saya letak-letakkan begitu. Nanti apa itu? Ngapain sih itu? Nah gitu. Bahasa-bahasa itu dengar gitu, cuman ya lihat aja. Jawaban saya dalam hati ya udah lihat aja lah gitu. Nanti nanyanya ke kawan yang bantu saya, misalnya kan ada penjaga sekolah gitu, Pak tolong gelarkan spanduk 3 ya Pak gitu, saya bilang
dia bu gimana bu sebelah sini gitu, mau ngapain sih pak gitu, salah mau belajar di luar gitu bapak nih kan. Baru nanti nyampe saya ditanya siapa lah ini ya dari aja pak sini gitu. Ya gitulah jalan terus gitu. Tapi ya kalau dipikirin kan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Mikirin itu aja capek. Iya benar. Kita yang membuat perubahan kok ada aja Iya. tantangan. Sebenarnya itu tantangan paling besar yang saya hadapi di sini. Iya. Karena kan saya susah membentuk kolaborasi kalau seperti itu. Ini yang akan saya selenggarakan insya Allah bulan 10 ini kita mau outing kelas ke OIF yang udah pernah kita lakukan di tahun 2002. Motivasi itu seperti apa? Pembelajaran di luar kelas gitu. Saya bawa selain yang di sini lah ya, saya bawa anak-anak ke tempat yang bisa menambah wawasan mereka lah. Seperti ini yang akan saya laksanakan bulan 10 nanti insya Allah itu di OIF UMSU yang di Denai di kampus Pasca. Yang untuk melihat grup Iya, Tata Surya ini. Tata Surya itu ya. Jadi hubungannya dengan pelajaran saya itu kan saya menyampaikan Asmaul Husna tentang penciptaan gitu, tentang Allah itu kan Maha Pencipta. Nah itu kita kembangkan di sana bagaimana Allah, bagaimana proses penciptaan bumi secara teknologi. Mereka lihat bagaimana ada alat-alat yang melihat matahari, bagaimana mereka tahu ufuk. Ya di situ benda-benda langit juga digambarkan, ada animasinya. Jadi mereka nonton animasi, kemudian diperkenalkan alat, bermain roket air, tetap ada permainan, kemudian berfoto menggunakan baju astronot dengan miniatur planet-planet. Pokoknya banyak lah yang bisa mereka dapatkan di sana. Secara garis besar apakah itu saja yang akan membawa dari Iya, mata pelajaran tidak. saya atau ada yang lain? Ini saya sudah komunikasikan, itulah saya pilih guru yang bisa saya ajak gitu ya. Itu kelas 5A dan 5B insya Allah bisa, udah saya sampaikan dan guru itu yang mengutip untuk transport mereka kan cicil, namanya di sini sedikit-sedikit cicil, nggak bisa kita bilang besok kumpulkan 50.000, kita berapa, nggak bisa. Jadi sebulan sebelumnya itu kita gaung-gaungkan dulu, mereka kumpul-kumpul uangnya baru. Oke, udah konfirmasi dengan pihak khususnya ya? Udah, sudah saya telepon tapi belum bisa kasih appointment kapan datang karena belum dana belum berhubung. Lihat dana dulu. Oh, ke sana ada biaya tiketnya ya? Iya, Tiket tiket masuknya. dan anak-anak kan kita bawa pakai odong-odong, jadi ada Oh, dia transport. odong-odong. Iya. Oh iya. Kita nggak pakai bus kalau ke situ, kalau kan dekat Lebih sayang. seru juga memang Iya, kalau kita lebih memang. banyak yang dia lihat ya bus panjang. Di jalan pun kita bisa apa namanya berbaur dengan anak-anak kita kan di odong-odong juga. Iya, iya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Alam ya. Iya. Tapi ya ini pengulangan saya pikir ya kan. Cuma kan dengan anak yang berbeda. Anak yang berbeda. Ya. Kalau kami namanya mungkin lebih ke apa ya? Apa ya namanya? Kalau di sini tadi namanya Saya sebut outing class. outing class ya. Kalau di kami namanya lebih ke field trip sebenarnya. Iya. Iya. Kalau di kelas 6 biasanya saya tambahkan itu ke masjid sama ke panti asuhan depan ini. Itu khusus mohon maaf Muslim atau ada? Muslim. Karena memang konsepnya kan saya di PAI ya. Jadi tapi ini saya sampaikan ke wali kelas, nah kalau ada anak yang memang Kristen dia mau berbagi silakan, saya bilang. Jadi tidak membatasi, tapi yang saya fokuskan ke Muslim. Kalau apalagi ke masjid yang Kristen memang tidak saya ajak. Kalau ke panti masih saya ajak. Dan kami ada program infak juga yang Kristen berinfak. Nanti itu akan dibagi di bulan Ramadan berupa sembako. Yang Kristen jika dia duafa dan yatim juga dibagi. Infaknya setiap Jumat. Bebas dari berapa ya? Bebas. Tapi kalau untuk ke panti itu saya programkan biasanya. Biasanya itu di bulan 11 setelah mau akhir-akhir pembelajaran lah. Kan ada nanti ketemu di kelas 6 itu pelajaran zakat, infak gitu. Jadi itulah penerapannya. juga ya. Iya, itu penerapannya. Kemudian tadi memperlihatkan kehidupan anak-anak di panti itu yang jauh dari kehidupan mereka yang pakai gadget, bisa ada nonton TV, tidurnya nyaman, mereka kan nggak seperti itu gitu. Jadi mereka lihat langsung dengan mata kepalanya bahwasanya anak panti tidur berhimpit-himpitan, makan seadanya, tidak ada TV, tidak ada gadget seperti itu. Jadi biar mereka lebih baik bersyukur gitu. Masya Allah, luar biasa Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita bercerita atau diskusi tentang sebelumnya saya Ada
mengapresiasi semua kegiatan yang sudah dilakukan. Sangat luar biasa, Bu. Sebenarnya biasa-biasa aja. Saya merasa kalau itu hal yang karena saya di SMK ya, dengan permasalahannya seperti itu tidak serumit yang Ibu alami sekarang mungkin ya. Nah, kalau untuk dukungan dari ekosistem sekolah seperti apa terkait dengan Ibu mengikuti CGP? Kalau kepala sekolah, saya pikir walaupun ibu ini baru rotasi kemari gitu ya, tapi beliau mendukung saya sepenuhnya. Bahkan ketika ibu ini hadir di sini, saya sedang mengikuti program lain juga. Seperti yang saya bilang tadi, ada BIB, ada rekrutmen pelatih daerah, bahkan saya juga guru pamong di PPG Daljab. Jadi itu berjalan sambilan gitu lah, semuanya beriringan. Dan ibu ini tidak pernah protes, istilahnya dikurangi atau apa gitu, tapi ibu ini dukung. Bahkan CGP ini awalnya berlangsung setelah ibu ini datang kemari. Sebenarnya saya mendaftarkan di angkatan 8 dengan kepala sekolah yang lama gitu ya, surat izin juga dari kepala sekolah yang lama, tapi ibu ini kan juga kepala sekolah di tempat sebelumnya, jadi beliau paham gitu. Dan beliau tidak orang yang tidak terkungkung informasi gitu, jadi beliau juga dengan Ibu Widya kan kepala sekolahnya juga satu circle mereka. Oh iya. Jadi satu pertemanan, jadi saya lebih mudah kayak menjelaskan ibu mau hadir, dia juga sudah dapat informasi kan dari temannya gitu. Oke, Seperti Bu, itu. alhamdulillah ya ada Iya. faktor pendukung. Yang untuk sejauh ini Bu Kepala Sekolah memberikan dukungan walaupun Ibu banyak kegiatan, kemarin ada BIB, kemudian pamong dalam tidak pernah dibatasi untuk tidak itu. pernah dibatasi ya. Itu Iya. dari Kepala Sekolah. Iya. Dari ekosistem yang lain Kalau guru dan atau stakeholder lain seperti penjaga sekolah, TU gitu ya, itu mendukung saya penuh gitu. Tapi ya dari sekian 100% kita guru di sini, yang circle kita itu dukungan penuh, motivasi penuh, bahkan membantu gitu. Kalau saya minta tolong rekam, tolong foto, bantu saya untuk apa namanya, kita kan main kelas 1 ya, soalnya sini kita pernah main detektif kecil gitu, detektif cilik gitu. Itu tadi kartunya saya sebar-sebar gitu di seluruh sekolah, di pohon-pohon, jadi kan mereka cari-cari kartu. Dia cari kartu itu kan ada yang sana, saya nggak bisa pegang sana pegang sini, jadi saya minta bantuan teman, tolonglah tengokkan di sebelah sana. Oh iya, oke gitu. Jadi kalau sebagian besar yang di sini membantu, tapi kalau yang seperti saya sebutkan tadi, saya pikir kritikan itu juga membantu lah bagi saya gitu. Jaga bantuan aja gitu. Karena gini, secara frontal kan mereka nggak menghalangi saya gitu. Cuman kan namanya respon itu kan ada positif dan negatif. Ya udah biarkan aja. Nah, sejauh ini tadi Ibu menyampaikan dan kita bicara dari awal emang ada respon yang positif yang Ibu terima dan ada respon yang negatif. Jadi untuk hal-hal yang negatif seperti itu, bagaimana Ibu meresponnya? Ya itu tadi, kalau kita dengerin setiap hari ya kita pasti merasa sakit hati ya. Tapi ya saya bilang lagi, ya itu sebenarnya dimulai dari seleksi CGP itu sudah ada gitu, maksudnya sudah gesekan itu udah muncul gitu. Kan kita yang seleksi di sini 2 orang. Iya. 3 orang awalnya, 1 yang sampai wawancara kami 2 orang. Itu tadi yang ibu yang mengajari membaca anaknya. Iya. Cuman dia tidak lulus di seleksi wawancara. Jadi nggak coba lagi. kemudian dia PPG Daljab, jadi dia terbentur. Dia nggak bisa, saya nggak bisa kayak kamu lo ikutin semua ini, saya satu-satu aja gitu dia. Fokus gitu Ya, jadi waktu dia sebenarnya ke dia sih disampaikan ke, memang kalau ke saya sampai saat ini mudah-mudahan guru-guru itu nggak ada yang pernah frontal ke saya mencider itu nggak. Cuman di belakang itu wajar saya pikir gitu. Tapi kalau ke teman itu langsung gitu. Bilangnya gini, nah, Kak Maya ngapain ikut CGP? Jadi ada gini rupanya pengalaman mereka mungkin dari temannya di luar. Katanya ada di sekolah daerah Sentis, ikut CGP, ikut ini, ikut itu, jadi gila katanya gitu. Jadi nanti kakak kayak itu cakap-cakap sendiri, jadi gila kakak gini-gini gitu. Terus yang satu bilang, iyalah dia kan mau jadi kepala sekolah gitu. Dah itu waktu seleksi. Ketika seleksi wawancara dia tidak lulus, saya lulus. Mereka bilang lagi, itulah belum cocok Bu Maya jadi kepala sekolah gitu kan. Itu kan apa ya namanya, membuat orang nggak maju kalau dibilang. Jadi dia bilang, aku dibilang gini loh lalu, ya udah biarin aja. Dia bilang nanti kalau ada apa ikut aja lagi. Ternyata
Itu memang saya bilang lihat aja nanti, nggak kita yang balas tuh. Nanti Allah tuh kan nggak tidur, dibalas sendiri. Buat malunya itu dia buat malu sendiri, saya bilang. Ternyata di angkatan 10 ini mereka diwajibkan dipanggil. Wajib ikut ini. Iya, yang kan siapa nih? nggak tahu saya tiba-tiba Kalau mereka sekolah atau dipanggil. langsung dari Saya nggak tahu, kan ada yang coaching gitu kemarin. Nama mereka muncul. Gitu. Saya nggak tahu itu dari mana, kan saya nggak mengikuti coaching seperti itu. Waktu yang daftar, kalau saya daftar aja langsung lulus gitu kan. Mereka itu dipanggil coaching, rupanya dipaksa untuk ikut. Jadi gimana responsnya? Bahkan itu yang membilangkan nanti gila sama yang betul nggak cocok jadi kepala sekolah ya. Itu saya bilang ya udah. Bahkan yang lebih lucu gini, di angkatan 8 waktu kami mendaftar itu yang dia bilang sampai kan sudah tutup. Rupanya dapat berita, namanya berita guru ya, seliweran adalah yang menyampaikan guru termasuk circle kita gitu kan. Kalian masih muda-muda ikut lo CGP, kata bapak ini guru olahraga ya. Di sana aku dapat berita dari selebaran ini sebenarnya dari Gorontalo, dari Goa, Sulawesi sana, jauh. Surat edaran di sana yang menyatakan kalau gurunya tidak ada ikut CGP dalam satu sekolah itu tidak berusaha untuk ikut, walaupun seleksi sertifikasi tidak dibayar. Kan ada kan? Iya. Itu ternyata peraturan di daerah Sulawesi. Tapi bapak itu menyampaikan di sini. Akhirnya mereka mendaftar padahal sudah tutup. Ya Allah. Jadi kan saya bilang lebih gila mana kita yang ikut di jadwal pendaftaran apa orang yang mendaftar udah tutup, saya bilang. Ya itulah, jadi itu makanya kami bilang udah anggap aja itu humor kita, lucu-lucuan aja, saya bilang. Iya katanya lucu ya gitu. Jadi bahan tertawaan kita. Yang kita ditertawakan akhirnya kan dia menertawakan diri sendiri saja. Itulah langkah pertama ditunjukkan Tuhan kalau kita nggak salah, saya bilang. Kita berada di Iya, apa salahnya kita mencoba? Kalau memang tidak lulus ya sudah. Tahu kamu kan mencoba, saya bilang, bukan harus gitu. Kalau kita menetapkan harus kan kita bisa stres. Saya juga waktu CGP udahlah ikut aja. Saya juga nggak tahu mau jadi apa. Orang kan mau jadi pengawas gitu. Saya nggak ke situ sampai sekarang. Saya nggak berpikir untuk itu. Gitu. Saya juga ya. Kadang gini saya lelah gitu. Ngapain sih saya ikut itu apa gitu, saya pikir gitu juga. belajarnya runtun gitu ya. Iya, karena kan setiap hari. Tapi saya udah pernah mengikuti BIB itu. Bahkan itu setiap hari darinya. Cuman memang 1 jam. Iya. Tapi live streaming ya, gitu Iya. aja gitu, kita bisa buka nanti lagi. Kalau kita kan langsung sinkronus ya. Iya. Itu live streaming. Jadi beda. Jadi yang ibu merasa bahwa ibu menang banyak lah ya setelah belajar, kemudian di pembelajaran daring ini ibu ngerasanya gimana? Kenapa ibu bisa tetap bertahan? Sementara kan tetap ada tuh hambatan dari belakang. Ya, kalau pembelajaran daring ini kan saya termasuk yang sudah biasa begitu. Karena kan saya sebagai pamung PPG juga daring ikut dengan dosen, bahkan membersamai guru peserta dengan dosen, kita juga daring gitu. Itu berminggu-minggu itu sampai mulai dari Lokakarya sampai PPL 123 sampai UKIN dan UP gitu kan. Jadi saya kalau untuk daringnya itu saya nggak ada masalah gitu. Cuman itulah paling faktor kesehatan sama pembagian waktu aja gitu. Itu saja ya. Luar Luar biasa ya ibu ya, walaupun seperti itu tapi ya seperti yang disampaikan tadi, gak usah kita katakan apa-apa, Allah pasti tahu gitu yang mana ya. Saya bilang nggak usah dibalas, saya bilang diam aja, saya bilang gitu. Jadi ketika dan mendapatkan informasi tidak mendaftar pada jadwal itu juga mereka juga yang bilang sendiri gitu kan. Kita kan nggak ada cari informasi untuk membuat mereka jadi malu atau apa. Dia kita tahu, dia cerita katanya udah tutup, ya udah lama tutup, dia saya bilang gitu kan. udah mau ujian ya. Bahkan itu bukan 1-2 orang yang mendaftar, hampir semua yang menjiber di baru tadi ternyata semua. Makanya saya udah. Nanti kan pada akhirnya mereka belajar dari ibu-ibu CP yang udah di sini ya bu ya. Gimana kemarin? Kebetulan baru saya di sini. Iya. Yang jadi yang mau. Ibu juga bisa jadi pamung sama mereka nanti terakhir. Kalau mereka mau ya. Supaya mendekatkan diri ke ibu terakhirnya ya. Iya, kemarin sudah sih mereka mulai waktu buat surat izin dan rekomendasi dari kepala sekolah. Iya. Jadi mereka kan minta, Bu, kayak mana ngisi ini gitu kan. Ya diisi, nilailah dirimu sendiri, saya bilang lah. Itu kan penilaian kepala sekolah terhadap dirimu, saya bilang. Ya udah nilailah, saya bilang gitu. Kan kebetulan kepala sekolah masih baru. Kalau saya kan dengan kepala sekolah yang lama gitu. Ya ibu itu menyatakan dengan kata-katanya, saya yang buat redaksinya kan gitu. Ibu itu tidak bisa mengetik langsung kan gitu. Ya udah tanya sama guru kepala sekolah, bagaimana ibu itu menilai dirimu, saya bilang.
Ih, nggak tahu lah Bu, nggak ngerti Bu, tolonglah Pak Bu. Loh, masa saya yang menilai dirimu? Beda dong konsep saya sebagai rekan guru dengan Sama konsep kepala kepala sekolah menilai kamu sebagai pimpinan bawahan. Saya bilang beda lah. Ya kan, tapi mereka kerjakan juga saya lihat. Alhamdulillah ya. Datang juga mereka ke ibu ya. Iya, tapi ya saya nggak mau membuat itu jadi tinggi hati enggak lah. Cuman saya kalau memang tidak kapasitas saya ya nggak saya kerjakan kan gitu. Nanti masa saya menilai dia kan nggak cocok. Oke Bu, terima kasih untuk itu. Selanjutnya kita membahas tentang apa yang menjadi harapan Ibu, apa yang menjadi kekhawatiran Ibu selama pembelajaran daring ini, Ya, baik yang lalu maupun ke depan. kalau harapan saya ya mudah-mudahan pemahaman saya terbuka ya untuk menerima pembelajaran, karena itu apalagi kita udah tua belajar ya gampang-gampang susah ya gitu, pembiasaan mungkin. Kemudian apa lagi ya, kekhawatiran itu tadi lah, susah membagi waktunya. Kadang tiba-tiba Fasil bilang kita jam sekian ya Bu, apalagi kayak kemarin ya pas saya pemeriksaan LPJ, kebetulan kan saya tim bos juga di sekolah ini gitu. Jadi untuk pelaporan LPJ bos itu saya yang buat, dan itu membuat LPJ bos itu kan nggak main-main ya gitu, maksudnya dan nggak 1-2 hari gitu, apalagi pas pemeriksaan dari mulai jam 8 malam sampai maghrib. Itu kita di Riyad Madani itu waktu itu. Saya sampai numpang di kantor kepala sekolah, kan kita kan undur-undur dari 11:30, dari jam 11:30, 11:30. Yang hujan deras. Iya, 11:30 sampai maghrib. Saya masih maghrib masih di sana karena masih ngejum gitu, karena jadwalnya tadi yang nggak tepat, jadi saya juga susah. Karena kan gini, saya mau ambil pemeriksaan duluan, saya takut kita dari setengah 11. Kadang pembukaannya jam 10. Saya mau minta duluan nggak bisa, saya takut daring. Saya tunggu rupanya 1:30, udah lewat jadwal saya. Saat terakhir saya dapatnya maghrib, di situ daringnya. Aduh, kalau itu saya kacau kali betul waktu itu. Tapi ya udahlah, saya minta izin sama tim pemeriksa, Pak saya dari oke Bu. Nah, tadi yang menjadi harapan Ibu adalah pemahaman Ibu bisa bertambah atau Ya, terbuka ya untuk menerima semua inilah pembelajaran ini. Karena kan walaupun sudah pernah kita lakukan, tapi kan istilahnya ilmu pengetahuannya itu harus tetap bertambah gitu untuk itu. Menambah Gak wawasan. bisa kita cuma menerima yang sudah ada gitu kan, mencukupkan itu nggak bisa. Karena kan perubahan tetap ada ya gitu. Baik, untuk kekhawatiran tadi Bu susah membagi waktu. Jadi kedepannya nanti bagaimana rencana Ibu untuk memanajemen waktu ini? Ya sebisa mungkin mengikutilah gimana polanya ya kan. Seperti kemarin kita masuk dengan instruktur pukul berapa itu ya, jam 1:15 siang. Ternyata kan mulainya sampai jam 2. Saya di kelas, saya bawa aja laptop. Saya bilang sama Nana, izin ya Nak, Ibu sambil ngejum. Ya Bu, itulah saya kasih lah. Saya rancang dulu supaya mereka gak ganggu saya gitu kan. Saya kasih pembelajaran TTS itu. Saya berikan. Jadi mereka kan namanya baru lama gitu gitu. Jadi saya curi waktu kayak gitu. Ya pandai-pandai lah bahasanya. Kalau untuk yang lain-lain ya tetap minta dukungan kawan-kawan lah. Kadang gini, kebetulan kita masuk itu 1:30, saya masih siang, minta tolong teman masuk sebentar dulu, tolong kasihan, nanti Ibu datang habis 1 jam pertama, kasih apa Bu ini tugas yang ini gitu. Ya gitulah, dengan kawan kita saling Jalin komunikasi iya. yang positif ya sama teman untuk membantu Iya, Ibu menangani masalah waktu itu tadi. Oke. Baik, selanjutnya kalau kita membahas tentang harapan dan kekhawatiran, nah di sini dia. Selama pembelajaran daring ini apa yang menjadi hambatan untuk Ibu? Hambatan ya apa ya? Hambatan kita selama daring ataupun daring nanti kemungkinan ke depan. Ya kalau di sekolah saya pikir masalah jaringan juga ada masalah ya. Tapi kalau udah sampai rumah, nah masalah jaringan lah yang menjadi ini saya. Karena di rumah susah jaringan. Biasanya Ibu daringnya di mana? Di sini. Jadi kalau jaringan ini masalah jaringan yang tadi, kalau di rumah bagaimana solusinya Ibu buat? Gini dia, kalau kita pakai jaringan Telkomsel, saya kan pakai Telkomsel tuh di mana-mana. Kalau di rumah saya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya belilah paket provider lain untuk bisa dipakai khusus di rumah. Tapi sebisa mungkin saya di sekolah. Kadang sampai jam 9 malam kita daring, saya di sini. Oh gitu Bu. Iya. Nanti kadang udah jemput suami lah barengan pulang. Oh, jadi salah satu hambatannya itu tadi masalah jaringan ya. Iya. Kalau memang
masih bisa di sekolah karena di sekolah ada wifi. Iya. Oke. Kalau nggak bisa di rumah tapi pakai jaringan yang lain Iya, seperti itu ya. bahasa dia diupayakan lah gimana supaya bisa. Ya satu lagi tugasnya banyak ya. Jadi Iya, itu betul. satu yang buat ngos-ngosan sebenarnya. Iya, untuk Iya. menyelesaikan tugasnya gimana? Ya saya sambil ya gitu. Kadang kayak ada tuh yang modul yang sampai 22 slide itu ya. Kan ada tuh ya. Nah itu saya cicil-cicil hari per hari sambil nunggu anak ngerjain tugas gitu di kelas. Saya bawa laptop gitu kan. Saya cicil-cicil gitulah caranya. Kalau tugas misalnya buat PowerPoint saya buat setelah keluar dari kelas gitu-gitu. Pokoknya di sini hampir setiap hari sampai sore ke maghrib, hampir setiap hari. Sampai maghrib baru pulang. Iya. Jadi untuk tugas itu biasanya ibu cicil dan buat di kelas, bawa laptop ke kelas Iya. seperti itu. Untuk PPT karena mungkin lebih rumit ya, Iya. makanya ibu tunggu selesai pembelajaran seperti itu. Ya. Kalau tinggal mengirit-ngirit sedikit kadang di kelas gitu. Bawa ke kelas. Tapi itu bisanya di kelas tinggi. Kalau sudah kelas 1, 2, 3 itu nggak bisa. Susah ya. Bu? Nggak bisa lepas. Nggak bisa diajak kerja sama anak-anak. Nggak bisa. Lengah sedikit, bu aja. Apa yang menjadi harapan yang udah terwujud Bu selama 1 bulan ini? Apa ya? Di diri saya itu tadi bisa lebih tidak terlalu sering meledak gitu ya. Kemudian saya lebih bisa pendekatan ke anak itu lebih intens gitu ya. Istilahnya saya lebih sering komunikasi gitu. Bahkan di saat jam istirahat kadang saya nggak keluar kelas. Jadi Di kelas aja gitu, kadang lihat anak-anak itu makan, cara makannya gitu. Kadang disitulah mereka ajak saya ngobrol, ibu kerjain apa? Ibu kok lihat laptop terus? Kalau kelas 1 kan seperti itu ya. Bu ayo foto ya macam lah. Kadang mereka bu ajak TikTok bu ayo gitu. Kadang kan mereka tahu ibu ada di TikTok gitu gitu. Ada bu TikTok yuk. Gitu. Kadang kalau tahun-tahun lalu saya kasih bonus kalau semua siap nya sama, nggak ada yang ketinggalan, ibu ajak TikTokan gitu. Kalau kelas 2 gitu. Oke. Jadi salah satu harapannya tadi nggak marah-marah lagi, Iya. bisa mengontrol. Emosi saya sendiri. Kemudian saya bisa lebih dekat dengan anak murid gitu ya sekarang, lebih berpihak pada murid gitu ya. Lebih intens lah. Iya, kemudian saya ya jadi terpikir gimana ya besok belajar ini pakai apa ya gitu, lebih memikirkan lagi modifikasi pembelajarannya dengan permainan. Mungkin saya rasa itu bisa menjadi atau ada lagi harapan baru yang ingin diterapkan nanti ke depan. Kalau untuk saya ini belum ada ide baru lagi ya, cuman ya saya pikir yang saya saya rencanakan itu dulu saya kerjakan pelan-pelan itu. Sampai maksud saya anak-anak ini terbiasa dulu gitu. Terbiasa dengan pola permainan ini. Ya, permainan itu kan namanya bermain tapi kan tetap ada aturan gitu. Jadi Oke Ibu, selanjutnya untuk masalah dukungan tadi ya. Selama Ibu daring, kalau Ibu melakukan tugas ataupun kegiatan selama daring, bagaimana respon kepala sekolah atau teman-teman yang lain? kalau kepala sekolah nggak ada masalah gitu, cuman dia kadang kalau dia lihat saya di laptop gitu kan, kadang kan saya pakai headset, kadang saya dalam headset saya pakai speaker gitu. Kalau pakai speaker mas sekolah tahu saya daring gitu kan, beda tuh suara. Tapi kalau saya pakai headset dia nggak tahu, kadang dia datang Diajak ngomong gitu. dia ajak ngobrol saya gitu kan, baru bu saya lagi nge-zoom, oh iya udah nggak jadi gitu. Cuman kadang saya kalau memang bisa saya sambil saya dengarkan juga ibu tuh bertanya apa gitu kan. Kadang kan kita nggak mungkin langsung bu saya itu jangan bicara nggak mungkin gitu ya kan. Tapi udah nanti 2-3 kali bu saya masih nge-zoom gitu. Oh ya oke. Atau dia nanti nanya, alam nggak nge-zoom? Makanya itu seringnya gitu. Alam nggak nge-zoom? Enggak bu, lagi ngerjain PowerPoint. Oh iya. Jadi kan kemarin ibu itu minta bantu. Tolonglah PMN ibu udah buat 5 tapi ditolak semua. Validasinya buatkanlah tolong, katanya alam udah punya 3, iya bu. Nanti ya bu masih sibuk, jadi minta tolong buatkan slide-nya presentasi. Kemudian kita presentasi di kelas gitu, udah kita semua buat, udah saya buatkan. Ya udah bu, udah saya masukkan, bisa bilang. Tapi ya tunggu validasi ya bu. Jadi itu dia mungkin waktu itu mau bilang itu, cuman karena saya masih daring dia udahlah tunggu dulu gitu. Tapi udah bisa saya selesaikan. Walaupun 1 dulu lah, saya bilang 1 dulu ya bu, iya. Untuk teman-teman yang lain selama Ibu daring gimana responnya? Iya ada. Kalau teman-teman yang di sini udah biasa nge-zoom lah ya. Tapi kalau udah gitu misalnya kita kan pas mau kasih pendapat kan, kawan-kawan ini kan kalau kita matikan speaker bebas bicara tuh ya.
matikan mic ya kan. Tapi pas saya mau ngomong gitu ya, diam ya gitu. Saya mau ngomong ya, oh ya gitu. Oh iya gitu. Udah siap dah ngomong lagi. Matikan lagi. Iya, jadi orang tua pun terbiasa. Bu Ujung gitu. Kalau Ujung kami keluar lagi gitu. Udah sih aja lah apa-apa saya bilang. Berarti kepala sekolah maupun rekan lain merespon positif kepada ibu ya terkait dengan pembelajaran daring. Nah, selanjutnya kita akan diskusi Bu terkait dengan modul 1.1 dan 1.2 tentang implementasi perubahan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar. Ada beberapa pertanyaan tematik yang mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama, berdasarkan pelajaran mengenai filosofi Bapak KHD yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan di ruang kelas yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, itu kembali lagi ke tadi ya. Karena saya melihat di sini anak-anak ini masih bermainnya itu lebih besar jiwa bermainnya daripada ingin tahunya gitu ya. Ingin tahu dalam artian kalau ingin tahu, karena saya membandingkan dengan pelajaran olahraga gitu. Iya. Ketika olahraga, Pak ke lapangan langsung sur gitu, langsung meriah, langsung anak antusias. Oh berarti harus seperti ini gitu saya bilang. Berarti harus ikuti cara anak ini yang suka bermain, suka ibaratnya bergembira gitu ya, senang hati. Ya udah dari situ saya ya udahlah, saya yang sudah pernah saya lakukan itu dengan permain balok saya modifikasi lagi. Nah dengan TTS itu sebelum mereka menjawab soal, mereka itu sweet dulu, siapa yang menang baru boleh maju. Jadi tetap diisi ke permainannya. Kemudian dengan detektif cilik gitu saya buat. Kalau yang detektif cilik itu saya bisa kasih nama ya. Detektif cilik ya, iya, kalau yang kan? belum. Terus Ya, sama yang soal tadi juga belum. Iya gitu ya. belum. Jadi ya udahlah gitu, jalan aja. Kalau yang detektif cilik itu karena mereka kan mencari gitu, cari kertas di mana, cari saya bilang kertasnya yang kelompok ini berwarna pink. Jadi kan mereka sesuai, walaupun nampak hijau dia nggak akan ambil gitu lah. Jadi kalau dia sudah berkelompok, ini kelompok pink ya, ini kelompok hijau, kelompok biru. Ya kelompok pink ambil warna pink. Jadi kalau nampak hijau nggak usah diambil. Jadi kan mereka cari kulit gitu. Jadi saya bilang detektif. Terus kalau ada nama hijau nggak mau masuk enggak. Kemarin nanti punya klien di sana gitu. Oh gitu. Setelah mereka dapat Iya. mereka gitu. Baru yang tadi satu lagi klien punya pun di sana gitu. Jadi saling berbagi informasi lah ya. Jadi yang kita harapkan misalnya mereka mencari, arti mencari ternyata bisa berkomunikasi, kan ekspektasinya lebih berarti. Masya Allah. Berarti perubahan di kelas itu Ibu sudah mulai memahami bahwa anak-anak itu lebih ke jiwa bermain, itu terdorong dari pelajaran olahraga dari Ibu. Sampai guru olahraganya bilang, "Lah Bu, agama main-main juga," gitu. Iya, biar senang Pak gitu. Oh iya Ibu. Di sana nggak ada gitu karena kebetulan guru olahraga ini ngajar di 2 tempat. Gitu. Iya. Di sana nggak ada gitu Bu, guru agamanya. Ya kan beda-beda sih. Sana suruh ikut CGP gitu. Iya gitu. Oke Ibu. Nah selanjutnya apa saja pelajaran yang Ibu dapatkan dari modul filosofi Ki Hajar Dewantara yang mendorong Ibu untuk melakukan perubahan? Ya sebagai seorang guru sebenarnya ya dari perkuliahan udah tahu kalau pendidikan itu usaha sadar untuk merubah karakter begitu ya. Tapi setelah belajar dari CGP ini modul 1.1 dan 1.2, kita kan konsep dasar pemahamannya itu dulu ternyata menuntun kodrat yang sudah ada pada anak, kemudian membuat anak itu lebih bahagia gitu ya. Baru bisa muncul naluri sebagai manusia dan anggota masyarakat yang berbudaya kan begitu. Nah jadi dari pola itu baru saya juga melihat ke diri saya, apakah keutamaan nilai dan peran guru udah ada pada diri saya atau belum gitu. Ternyata udah ada tapi mungkin masih secuil dilaksanakan atau ada yang tidak terlalu muncul begitu dan tidak konsisten dalam pelaksanaan. Oke baik. Ada beberapa hal. Yang pertama pelajaran yang Ibu dapat itu untuk mendorong keinginan Ibu. Yang pertama itu makna menuntun dari Bapak KHD. Yang kedua itu anak itu harus bahagia gitu ya. Anak itu harus bahagia. Kemudian anak yang berbudaya, ini maksudnya seperti apa tadi? Ya budaya itu kan saya pikir ya membudayakan hal positif dalam pemikiran saya ya. Karena saya ke arahnya guru agama gitu, jadi sedikit-sedikit saya itu anaknya berteriak sedikit, jangan teriak-teriak gak boleh, kalau kita dibutuhkan suaranya kuat waktu hafalan ya kuat, kalau tidak dibutuhkan ya udah pelan-pelan aja bicaranya gitu. Kemudian ketika berdoa itu tangannya
ini kan anak-anak kadang tidak menada berdoa sambil pegang sana pegang, jadi kecil-kecil tapi saya pikir bermanfaat untuk perubahan anak itu. Bagus sekali. Yang selanjutnya nilai guru sudah ada muncul tapi harus lebih konsisten gitu ya. Seperti ya, itu tadi menciptakan inovasi, kadang-kadang mood, kadang-kadang enggak gitu ya. Terus kadang kayak refleksi diri dari anak-anak gitu kan. Karena kita dulu kan sombong ya dengan diri kita yang sudah guru gitu. Udahlah nggak perlu penilaian siswa gitu ya. Ternyata saat ini saya merasa perlu gitu. Saya merasa anak ini senang nggak ya belajar sama saya gitu. Jadi refleksi gitu. Kemudian dari kawan-kawan juga, kayak mana tadi kalian tengok waktu aku belajar, kayak mana anak-anakku? Senang lah namanya gitu-gitu. Jadi selama ini sudah dilakukan tapi kan nggak tahu posisi refleksi itu ternyata itu gitu ya. Setelah dipelajari Iya. satu. Nah, respon anak-anak setelah ibu melakukan perubahan ini terlihat bagaimana perbandingannya dengan yang sebelumnya? Kalau yang di gini, kalau yang di kelas 5 lah saya contohkan ya, karena yang lalu kan guru agamanya bukan saya gitu. Tapi mereka sudah mendengar gitu tadi. Kalau belajar dengan Bu Alam tuh galak, Jadi nampak ketika saya datang seperti takut gitu kan, wajah-wajah takut tuh muncul gitu. Tapi setelah saya ajarkan pembelajaran dengan pola bermain, mereka jadi walau saya masuk tidak wajah takut lagi sekarang, tapi udah wajah menunggu belajar apa gitu sepertinya gitu. Menurut saya sih ya, jangan kepedean gurunya. Kayak kelas 1 gitu kan, kadang sampai kalau dulu kalau saya nggak datang, Bu Alam nggak datang, ye gitu, berarti kan senang saya nggak datang. Kalau sekarang Bu Alam mana Bu, kau belum masuk, itu kan saya pikir perubahan bagi evaluasi diri saya ya. Oke, jadi setelah ibu lakukan perubahan, sekarang itu anak-anak sudah tidak takut lagi. Kalau dulu masih takut menyebut nama ibu aja Bu Alam gitu, udah gemetar mungkin dia. Iya nggak tahu lah saya, tapi kalau dijadikan alat untuk hukuman mungkin sering ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau dulu anak-anak itu kalau ibu gak datang mereka malah bersorak. Senang. Kalau sekarang Kadang saya ada rapat bos gitu kan. Bu Alam nggak masuk gitu. Kalau sekarang saya pernah nggak masuk karena pemeriksaan itu kan. Oh enggak, waktu refreshment mungkin di hotel Kondotel saya nggak hadir gitu di kelas 6. Jadi besoknya saya ketemu sama anak ini di jalan, jadi saya boncengkan lah sekalian ke sekolah. Pas di jalan dia bilang, Bu semalam kok nggak datang gitu. Berarti dicari juga. Bukannya senang ibu nggak datang, saya bilang enggak lah Bu gitu. Walaupun dia berbohong paling tidak menyenangkan hati saya. Iya. Tidak ada respon positif dari anak-anak berarti ya Bu ya. Apa yang sudah baik menurut Ibu dari perubahan ini dan apa yang mau diperbaiki ke depan? Kalau perubahan yang sudah baik ya belum nampak secara signifikan memang ya, karena ini proses ya perubahan yang mau saya lakukan untuk selanjutnya saya masih fokus ke upaya-upaya perbaikan ini aja lah yang saya jalan. Karena saya kalau bercita-cita terlalu tinggi mulu-mulu karena ini juga belum hasilnya kan. Saya juga kan masih masih 1 bulan berpikir besok apa lagi. Jadi saya pikir ini aja dulu, fokus kepada permainan ini. Saya lebih menekankan latihan mereka, apalagi di kelas 6 gitu. Kalau saya cara mengejar pelajaran di kelas 6 itu dari dulu dengan latihan sama tryout gitu. Kalau tryout pelajaran umum saya juga selipkan tryout agama, saya buat soalnya sendiri gitu. Jadi misalnya kan ada tryout dari dinas 3 hari. Jadi kan hari ini matematika 2 pelajaran saya ambil jadi per hari, untuk saya 1 hari gitu, untuk kelas 6 gitu. Oke, baik. Jadi yang sudah baik atau mau yang diperbaiki nanti ke depannya adalah fokus pada sudah ada proses pembelajaran yang bersifat bermain gitu kan ya, serta membuat sesuai kebutuhan anaknya lah di kelas berapa ya. Oke, sesuai kebutuhan anak di kelas berapa. Kalau untuk kelas 6 tadi ya maaf Bu, membuat latihan ya. Iya, lebih banyak ke latihan. Ibu juga membuat TO untuk pelajaran agama sendiri gitu ya. Oke Bu, terima kasih. Nah, selanjutnya apakah seluruh tugas kita sudah dituangkan Ibu dalam LMS? Untuk sampai modul 1.2 tinggal aksi nyata ya. Tapi nggak ada linknya ya Di mingguan kemarin. di mingguan. Iya. Belum ya Bu. Kemarin kan ada disampaikan sama Ibu Fasya, nanti di-upload di tugas Dwi mingguan saja waktu kita jimit. Berarti belum ya Bu?
yang aksi nyata modul 1.1 masih saya simpan aja sih dulu. Oke, nanti boleh coba Di Dwi Mingguan. upload di Dwi Mingguan. Itu langsung ada per tab untuk 1.1.2 atau digabung? Itu masih 1.1 seperti itu. Oh iya, itu. Ya saya pun buatnya semampu saya aja lah ya, seadanya. Masih 1.1. Iya. Maksudnya ya saya tuangkan di situ di hasil nyata itu ya apa yang saya pikirkan aja lah ya. Udah bagus kok. Sedangkan diskusi kita seperti ini aja saya rasa sudah luar biasa ya. Alhamdulillah. Untuk pembuatan portofolio nih Bu, kayak mana? Kalau portofolio saya sebenarnya sudah ada Google Site pernah buat, Iya. cuman waktu di BIP ya, cuman ya tidak saya lanjutkan gitu memang Kenapa? karena itu tadi banyaklah kendala waktu tadi di kegiatan. Tapi gitu. sudah ada ya Bu gambarnya? Sudah, tapi kalau saya pikir mau dibuat baru juga nggak masalah. Sebenarnya kalau udah ada itu boleh dilanjutkan Bu. Cuman ya memang gak menarik, namanya waktu itu kita kan sambil latihan dari waktu kita daring itu sambil berbuat gitu, jadi ya seadanya. Nah, ini nanti saya tinggalkan untuk panduan pembuatan portofolionya. Di sini nanti sudah ada bagaimana cara ibu membuatnya, yang wajib harus ada itu ada seperti profil ibu sebagai CGP itu ada, nanti dibuat di situ. Itu data diri kita maksudnya. Iya. Nah, kemudian ibu juga nanti kalau bisa dibuat di situ Bu, bahwa ibu menyatakan kesiapan sebagai pemimpin pembelajaran. Boleh berbentuk kalimat, misalkan saya bagian dari program guru penggerak yang menggerak atau contoh lah itu misalkan. Sisanya ibu boleh buat yang menggambarkan bahwa ibu sudah ikut CGP ini. Dibuat dalam bentuk poster atau apa gitu boleh? Iya boleh, video boleh. Ini saya tinggalkan untuk ibu sebagai panduannya nanti. Nah selanjutnya kita masuk ke peta jadi, posisi. saya boleh tanya, yang ada di sini tuh wajib ada di dalamnya gitu? Iya, yang di depan tadi itu aja Bu. Kalau ke belakang itu yang cara profil membuatnya. Iya. Ini profilnya. Kemudian ini yang aksi nyatanya. Kan ada modul kita itu 3 tuh Bu. Modul 1, 2, 3. Kalau bisa nanti di dalam portofolio itu juga dibuat di situ modul 1.1. Nanti ada lagi isinya di dalam. Sesuai yang sudah kita kirim-kirim di RMC. Iya. Kita masukkan di sini. Masukkan di situ. Itu aja sih Bu. Insyaallah lah pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Peta posisi diri Bu. Nah, kira-kira sejauh ini apa kompetensi yang sudah Ibu miliki? Apa ya? Kalau kompetensi yang pertama ya mandiri Ya. dan melaksanakan tugas-tugas saya sendiri gitu ya. Kemudian dapat berkolaborasi juga dengan berbagai pihak lah saya bilang ya. Karena juga saya masih berkecimpung di kepengurusan KKG gitu ya. Ya dengan pihak UIN masih sampai sekarang yang itu tadi berbagai jam. Kemudian ya dengan pihak lain lah, insya Allah bisa berkolaborasi dengan orang yang mau ya. Kemudian apalagi ya, saya juga selalu ingin berinovasi ya pasti itu. Kemudian saya mampu mengoperasikan komputer walaupun tidak dalam posisi mahir, tapi untuk kebutuhan diri saya insya Allah saya bisa. Kemudian apa lagi? Ya, ini inovasi. Ibu sudah lebih mandiri, kemudian bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Inovasi ini gimana membuat apa yang? Ya itu tadi untuk pembelajaran lah, kegiatan pembelajaran, memikirkan cara-cara efektif untuk menyampaikan pembelajaran ya, lebih berpihak pada murid gitu. Kemudian yang menjadi teman diskusi untuk guru lain gitu lah. Teman diskusi untuk guru. Kita sering diskusi kecil untuk hal-hal yang kita anggap belum dipahami atau yang ingin dilakukan bersama. Oke Ibu, luar biasa, bagus sekali. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Ya salah satunya itu tadi untuk inovasi saya masih harus banyak belajar menggunakan aplikasi yang bisa dilakukan bersama-sama gitu, karena hambatannya adalah anak tidak punya gadget sendiri-sendiri. Jadi untuk inovasi untuk membuat sebuah aplikasi lagi atau mempelajari aplikasi, membuat paling tidak latihan dari aplikasi kan. Kalau games itu bisa menggunakan satu laptop saya aja bergantian, itu sudah menarik ya, alhamdulillah gitu. Oke Ibu, baik. Kemudian apa ada rencana atau perubahan rencana
untuk ibu dalam proses CGP ini Bu? Perubahan rencana sebenarnya nggak ada sih ya, yang maksudnya yang frontal gitu harus saya tinggalkan atau yang saya ambil lagi gitu, kayaknya nggak ada, ya berjalan aja lah gitu. Ngambil aja gitu ya. Insya Allah bisa saya lewati. Amin. Gitu. Iya, mudah-mudahan nanti ke depannya. Sejauh ini saya dari diskusi kita sudah sangat menarik, sangat banyak inspirasi yang saya juga dapatkan. Saya berharap BBJP, Kemendikbud berharap bahwa kegiatan ini bisa terus berjalan sampai 6 bulan ke depan sampai selesai ya. Ya, kita gini, saya prinsipnya saya lakukan sebisanya, semampunya gitu lah. Kalau bisa aktif ya aktif gitu ya. Kadang waktu kita diskusi kan ngantuk gitu, tapi kita harus paksa diri kita untuk, kadang kan kasihan juga instruktur bicara nggak dinanggapi kan, kita kan harus respon. Iya, walaupun nggak tatapan langsung kan harus ada dong respon positifnya gitu ya. Luar biasa, bagus Bu ya. Selanjutnya ini kita berada pada akhir pendampingan Ibu. Saya izin bertanya, kira-kira setelah kita melakukan pendampingan dari awal hingga ujungnya ini, di akhir pendampingan, apa pembelajaran atau ide yang Ibu dapat dari sesi pendampingan ini? Ya, yang pertama ini tadi ya, jadi Ibu memberikan saya sebuah arahan untuk mengisi portofolio digital nanti, karena saya sebenarnya walaupun sudah punya, tapi saya bingung mau isi apa di portofolio itu gitu. Tapi karena Ibu sudah arahkan saya tadi, insya Allah bisa saya lakukan pelan-pelan nanti. Oke Ibu, untuk panduan portofolio digital ya. Kemudian ada lagi Bu? Ya, saya pikir itu ya hal-hal lain, bantuan Ibu lah terhadap saya gitu kan, arahan-arahan dari Ibu dan instruktur gitu. Oke Ibu, terima kasih. Apa yang paling menarik dari diskusi kita Bu? Pertama saya melihat Ibu itu orangnya ramah gitu ya. Gitu ya. Kemudian komunikatif gitu, terus Ibu juga terbuka gitu untuk saling menerima tanggapan dari saya gitu. Ibu juga merespon, dan saya pikir untuk untuk sebagai pendamping pengajar praktik Ibu best lah gitu. Alhamdulillah. Saya pikir begitu ya. Masya Allah, pujian sekali nih, nggak bisa pulang saya nanti. Kan sudah optimal ya. Sudah optimal ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti seterusnya juga seperti ya itu. kita juga kan kayak orang yang udah lama ketemu, bicaranya nggak kaku lagi. Oke, Gitu. udah nggak kaku lagi ya Bu. Iya. Terus sebenarnya karena Ibu udah senior, udah sering berjumpa dengan banyak orang. Pamong lagi ya Bu ya. Iya. Pamong yang ini kan Bu yang sedang. Iya. Sudah dari tahun 2019. Dari 2019. Iya, 2019 itu masih luring sebelum Covid ya. Kemudian kena Covid langsung daring sampai sekarang. Berarti luringnya itu satu kali kemarin di Iya. 2019. Itu kalau luring mereka PPL-nya ke sekolah kita langsung datang. Harus di sekolah Kita, Pamong. iya. Mereka datang kita sebanyak minimal 10 orang, maksimal 15 orang satu gelombang. Satu tahun itu bisa 2 gelombang atau 3. Jadi kalau yang daring ini 3 gelombang satu tahun. Tapi tergantung kuota yang diterima oleh pihak UIN. Karena kami kemarin sempat bahasa agen lah gitu bahasanya, jadi saya jadi calo guru Pamong gitu, karena kan pihak UIN telepon saya, Bu ini kurang loh Bu guru untuk jadi guru Pamong, ada nggak teman-teman Ibu kira-kira? Oh ada, karena saya di KKG kebetulan bagian inovasi, jadi saya banyaklah kenal guru PAI gitu ya di dalam satu komunitas. Saya telepon satu-satu, butuh berapa Pak? 7 orang Bu sama Ibu, jadi 6 lagi ya. Saya teleponin, mau banyak itu, udah oke, jalan gitu. Jadi mereka bilang saya agen guru PAI gitu. Ada aja sih. Ada itu, kalau Bu Alam tuh ada sumbernya, nanti permasalahan kita ini bisa selesai. Karena kemarin gitu juga Bu, untuk kesehatan sempat juga kemarin ditelepon sekolah kita kan, untuk pamong kesehatannya nggak ada, sementara calon guru PPJ-nya itu Sudah udah ada. ada gitu, makanya belum berjalan gitu kemarin kendalanya. Karena itu tadi, itulah makanya tadi saya ditelepon, sementara kuota mahasiswanya sampai 100 orang, gurunya nggak memadai kan, banyak pensiun yang seangkatan saya. Gitu, pensiun ya Bu Iya, ya. di
tahun 2019 itu teman-teman saya yang dari Deli Serdang kami cuma 2 orang. Dari Medan, selebihnya dari Medan tuh rata-rata pensiun. Dan dari Deli Serdang teman saya itu mengundurkan diri karena sakit. Dia tinggal saya lah. Tinggal ibu Iya, doang. jadi itulah ditelepon dia, itu wilayah mana Pak? Saya bisa cari dari Siantar, Sergei, saya bilang. Karena kan waktu saya S2 kawan-kawan kan ada dari Sergei, Langkan, dan jadi bisa masih komunikasi kan. Saya bisa ambil Pak, udah mau dari Serdang aja gitu udah kawan-kawan. Jadi kuotanya udah tercukupi tadi Bu? Udah. Yang jadinya 7 sama Ibu? Iya, kadang pun kalau kita dapat mahasiswa sedikit, teman-teman yang 7 ini nggak ikut semua kegiatan. Oh gitu. iya. Tapi ya tetap. Tapi gini kan persyaratan dulu supaya kita bisa jadi penguji UKIM ya. Itu kita harus mengikuti refreshment dulu, ada ujiannya. Jadi mereka sudah lulus semua. Dan itu berlaku seumur hidup selama kita seumur jadi hidup. guru. Kecuali dia mengundurkan diri. Iya. Jadi pengawas pun dia masih berlaku. Selama dia dalam koridor pendidikan gitu ya. Itu masih berlaku. Jadi mereka udah punya NRP namanya, nomor registrasi pengawas. Jadi bersama saya di tahun 2019, mereka 2020. Beda setahun lah ya. Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Nah oke lah Ibu, kita berada pada akhir pendampingan. Namun ada satu pertanyaan lagi yang mau saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran daring bersama dengan Ibu fasilitator. Bagaimana tanggapan Ibu selama pembelajaran dengan Ibu fasil kemarin sampai dengan sekarang, atau apa harapan nanti ke depan? Sampai sejauh ini saya masih semangat mengikuti ya, masih antusias. Cuman masalah kita di waktu aja gitu kan. Ya namanya juga pembelajaran daring ya. Kadang sistem itu yang membuat kita menjadi molor-molor yaitu. Tapi itulah memang kendalanya itu saja paling. Kalau yang lain-lain saya nggak ada masalah. Dengan Ibu fasil bagaimana Bu, apa yang ingin disampaikan? Ya alhamdulillah bisa mengikuti, saya bisa mengikuti. Tidak ada masalah. Cuman itu saja lah tadi waktu yang nggak acak gitu ya istilahnya. Iya, berarti untuk masukannya tadi Ibu bersemangat nih, lebih bersemangat dan antusias ya. Sampai akhir ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan ya. Karena saya susah ini sebenarnya, susah gitu untuk berbuat gitu. Kadang saya nggak tahu mau ngapain ya, habis itu gitu. Jadi kalau saya sering tanya sama Bu Widya tuh, Bu Wid kita ngapain? Bu isi modul ini gitu. Jadi sering gitulah, saya sering bertanya lah pada intinya untuk mengerjakan LMS ini. Iya, berarti sering bertanya sama CGP yang lain ya. Iya, kami sering komunikasi. Coba tanya sama Pak Anugrah udah sini kayak gitu gimana gitu. Oh iya Pak, iya Bu, seperti ini. Saling mendukung lah kita satu kelompok. Ada masukan atau ada yang ingin perbaikan ke depannya nanti Bu? Baik dari saya sebagai BP maupun dari Ibu Fasil. Saya pikir nggak ada lah ya, udah optimal ya. Optimal ya. Saya pikir karena sudah berjalan ini kita pun sebulan seperti keluarga, udah kalau ketemu udah hai gitu, udah nggak ada canggung. Saya pikir berarti kan sudah baik gitu. Alhamdulillah. Oke, baik Bu. Saya rasa hari ini pendampingan kita cukup di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah memfasilitasi semua ini. Mungkin waktu itu juga sudah terpakai untuk kita diskusi. Mudah-mudahan nanti tetap berjalan terus ke depan semakin baik ya Bu. Terima kasih juga atas semua yang Ibu sampaikan, bisa jadi pelajaran juga untuk saya. Saya kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati Ibu, saya mohon maaf. Tapi berhubung tadi Bu, saya lupa untuk kita mengawali kegiatan kita ini dengan membaca doa. Mungkin kita bisa tutup dengan membaca doa, berdoa menurut ajaran agama Islam dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu, terima kasih.